Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan Shi Hao dan teman-temannya setelah melewati portal terdampar di sebuah tempat asing yang ternyata adalah Imperial Pass yang sebenarnya, dan di sanalah dia mengetahui alasan klan batu dihina dan dianiaya selama ini. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Mereka berlari secepat mungkin ke Gunung Guntur, berharap bisa melewatinya. Namun, cahaya guntur meledak di sini, meledakkan mereka sampai tubuh mereka berdarah. Pergi mengelilinginya. Ah, ini? Dewa Willow? Shi Hao berteriak. Ketika dia hendak bergerak di sekitar gunung, di sisi lain gunung, dia melihat pohon emas kuno yang berakar di kaki gunung, penuh dengan daun, cabang-cabang menggantung seperti rantai tatanan ilahi. Shi Hao terkejut. Dia segera mengenali bahwa itu adalah Dewa Willow, ini adalah auranya. Bahkan pada saat kritis hidup dan mati, Shi Hao masih sangat terguncang, sangat terkejut. Dia dengan cepat bergegas ke depan, berteriak, "Dewa Willow!" Di belakang, kilat itu seperti laut, bergelombang, mengaum, menutupi segalanya, benar-benar menenggelamkan jalan kecil ini, menerjang. Mereka berlari gila-gilaan untuk hidup mereka. Siapa Dewa Willow? Sanzang bingung saat melarikan diri. Dia juga melihat pohon willow emas itu, membuatnya terguncang. Dia tidak tahu mengapa Huang mengenali pohon kuno di sini. Menurutnya, pohon ini harus dihasilkan oleh petir, tidak boleh ada makhluk hidup di sini. Mungkinkah ini pohon asli, bukan sesuatu yang terbentuk dari petir? Ini membuat Sanzang tercengang. Huang bocah, omong kosong macam apa yang kamu semburkan? Perhatikan kemana kamu pergi, kamu berdiri di jalan yang lama ini. Shen Ming berteriak, kata-katanya sangat kuat. Sosoknya tinggi dan ramping, sepasang kaki panjang bergerak cepat. Meskipun mereka babak belur oleh kesusahan kilat, Shi Hao dan Sanzang keduanya menjadi hitam pekat seperti tinta, diretas dengan menyedihkan, tubuh Shen Ming tidak menjadi gelap, karena baru saja, dia menghasilkan satu set pakaian berharga, menghalangi kesusahan kilat. Pakaian ini seperti kain muslin tipis, sangat tipis, tetapi sangat kokoh, melindungi bagian luarnya, mencegah tubuhnya dari kerusakan. Lekukannya samar-samar bisa dilihat, sangat memikat. Tidak salah lagi, ini bukan kilat, ini pasti Dewa Willow. Aku tidak akan salah mengira aura ini. Shi Hao bergumam. Kemudian, dia berlari ke arah itu. Pada kenyataannya, dia juga merasakan sedikit ketidakberdayaan di dalam. Apakah dia bisa melihat Dewa Willow di sini? Itu mungkin benar-benar terbentuk dari petir, tetapi jejak masa lalunya tertinggal di sini. Dia tahu bahwa semakin besar harapannya, semakin besar kekecewaannya. Namun hari ini, dia masih tidak bisa menahan gelombang emosional yang melonjak dalam dirinya. Dia berteriak, mengaum, berdoa bahwa ini adalah Dewa Willow. Pancaran petir itu menakutkan, menyapu dari belakang, mengirim mereka bertiga terbang, segera membelah langit. Mereka batuk seteguk besar darah, tubuh kesakitan, menabrak gunung guntur itu. Gunung ini sangat besar, dan juga megah. Seolah-olah singa hitam sedang beristirahat di sini, membawa kekejaman, hanya saja ia sudah terkendali. Ketika mereka menabrak gunung, suara kaca meletus. Ini adalah kilat, garis demi garis, meledak melalui tubuh mereka. Darah berserakan di mana-mana. Gunung guntur ini terlalu menakutkan, konsekuensinya parah bahkan jika hanya disentuh. Jenis kekuatan ini terlalu tak terbatas. Ini bahkan ketika mereka bertiga yang sedang kita bicarakan. Jika itu adalah orang lain dengan level yang sama, mereka pasti akan diledakkan menjadi abu, bahkan tulang dan ampas tidak tertinggal. Dewa Willow. Setelah Shi Hao disambar cahaya petir, dia dengan cepat bangkit, bergegas ke depan. Dia masih menuju pohon itu. Apakah itu terbentuk dari petir atau tidak? Mengapa aura familiar yang dia rasakan begitu nyata? Itu adalah pohon, makhluk hidup sejati? Sanzang terkejut. Itu karena dia juga merasa ada yang agak aneh. Pohon itu tampaknya memiliki fluktuasi kehidupan, tidak seperti sesuatu yang biasanya terbentuk dari kilat. Pohon kuno emas itu tinggi dan lurus, sangat kuat, penuh dengan daun pohon. Itu memancarkan cahaya keemasan, pohon itu tegak dan kuat, batangnya tebal dan kokoh, seolah-olah akan menopang kubah langit itu sendiri. Mereka merasa bahwa area di dekat pohon itu agak aneh. Petir di sini tidak stabil, kadang tiba-tiba kuat dan kadang tiba-tiba lemah. Pohon itu memiliki energi esensi, itu bisa dirasakan. Dewa Willow. Shi Hao berteriak. Namun, tidak ada reaksi, tidak ada jawaban, meskipun dia sedekat itu. Hati-hati, tempat ini sangat berbahaya, teriak Shen Ming. Ketika mereka mendekati Dewa Willow, ada jalan yang melepaskan cahaya petir. Itu sangat menakutkan. Apalagi saat ini, lautan petir tiba, akan runtuh. Ini adalah petir yang menakutkan yang jelas melebihi apa yang bisa ditanggung tubuh mereka, terlalu berbahaya. Jalan di depan tiba-tiba meletus, melepaskan pancaran petir yang tak ada habisnya. Lautan petir di belakang semuanya melonjak, semuanya menyerang, meledakkan tubuh mereka. Pada saat itu, mereka bertiga terluka lagi, batuk seteguk besar darah.
Tempat ini sangat berbahaya, meninggalkan mereka dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Namun, serangan kali ini juga membawa mereka ke depan, tiba di bawah pohon. Ketika mereka mengangkat kepala, pohon kuno emas itu terlalu gemerlap. Ini, Shenming dengan lembut menyentuh pohon itu. Itu nyata, tidak terbuat dari petir. Ini membuatnya terkejut. Huang bocah, bagaimana kamu mengenalinya? Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Shenming tiba-tiba melihat ke arah Shi Hao, karena untuk pohon willow berakar di sini, itu pasti tidak sederhana, apalagi pohon emas. Dewa Willow, apa yang terjadi padamu? Shi Hao bertanya, suaranya bahkan sedikit bergetar, panik karena khawatir. Pohon purba itu tidak bergerak sama sekali, hanya berakar di sini. Ini agak aneh. Energi esensi kehidupan pohon raksasa ini tidak sebesar yang aku kira, hanya tersisa sedikit, kata Sanzang. Shi Hao terkejut. Dia dengan hati-hati melihat pohon itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dewa Willow? Dia cepat-cepat berjalan mengitari pohon itu, karena pohon ini terlalu besar dan rimbun, tidak bisa dililitkan dengan tangan meskipun banyak orang yang bergandengan tangan. Ini, terluka parah. Shi Hao melihat bahwa di sisi lain pohon, ada beberapa bagian batang pohon yang kosong, hanya selapis kulit kayu tua yang tersisa, bagian dalamnya kosong. Dia tidak bisa melihat ini dari sisi lain, tetapi pada kenyataannya, batang pohon itu sudah kosong. Namun, masih ada beberapa cabang, jatuh seperti rantai ilahi. Apakah itu mati? Shenming terkejut. Ini adalah tubuh pohon yang ditinggalkan siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun yang lalu, roh primordialnya sudah lama hilang. Sanzang sampai pada kesimpulan seperti ini. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia terdiam. Kemudian, dia melepaskan desahan ringan. Itu karena dia tahu identitas Dewa Willow, bahwa itu adalah roh penjaga leluhur di zaman kuno, kekuatannya besar, tetapi nasibnya juga penuh dengan masalah dan kemalangan, mengalami banyak bencana. Itu sebelumnya telah memotong akarnya, berubah menjadi benih, menyerahkan semua kultivasinya untuk memulai dari awal. Singkatnya, pengalaman Dewa Willow sangat kompleks, hanya meninggalkan sedikit tubuhnya yang hancur di berbagai negeri. Shi Hao menghela nafas. Di mana Dewa Willow dan pagoda kecil sekarang? Mereka sudah berpisah selama bertahun-tahun. Lihat, petir tidak datang, dipaksa kembali oleh pohon ini. Sanzang terkejut. Tempat ini sangat aman. Tidak ada kesengsaraan petir besar di bawah pohon, hanya cahaya keberuntungan. Meskipun seluruh pohon kering dan layu, tidak memiliki banyak energi esensi kehidupan, itu masih bisa melindungi tempat ini. Sisa-sisa Dewa Willow, apakah ini amplop fana sebelumnya? Shi Hao kecewa dan frustrasi. Dia tidak bertemu dengan Dewa Willow yang asli, bukan itu. Namun, auranya mirip. Apakah auranya di masa lalu yang tak berujung sama seperti sekarang? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, Shi Hao melebarkan matanya, menjadi sangat terkejut. Dia menemukan jejak cahaya warna-warni hijau di dalam inti batang pohon. Dia dengan cepat memasuki batang pohon yang sudah berlubang, mengangkat kepalanya. Ada cabang willow di sana, lembut dan hijau zamrud, berkilau dan penuh dengan kelembaban. Itu benar-benar berbeda dari cabang-cabang emas itu. Aura Dewa Willow, sangat kaya? Shi Hao terkejut. Mereka begitu dekat. Gelombang aura itu segera menjadi berkali-kali lebih kaya, seolah-olah Dewa Willow ada di sisinya. Pikirannya melompat sangat, merasa lebih dan lebih seperti tempat ini aneh, tidak sesederhana hanya menumpahkan sisa-sisa fana. Mungkin itu, benar-benar Dewa Willow. Daun willow bersinar. Shenming berteriak ketakutan. Daun hijau berkilau bersinar, setiap daun seperti matahari kecil hijau, seolah-olah terbakar, setiap daun menghasilkan karakter. Apalagi daunnya mulai bergetar. Jika kamu bisa datang ke sini, daunnya akan mekar. Jejak langkah kaki, jalan yang berkedip-kedip tanpa batas. Ketika semuanya disatukan, hanya ada dua baris karakter ini. Dewa Willow. Shi Hao berteriak, tetapi tidak ada jawaban lagi. Hanya cabang-cabang pohon willow yang mengeluarkan cahaya cemerlang, setiap daun seperti matahari kecil yang hijau, menghasilkan karakter-karakter itu. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh kemampuan ilahi yang hebat. Sudah lama pergi, tidak bisa berkomunikasi lagi. Kata Sanzang. Dewa Willow melewati tempat ini, ia meninggalkan ini untukku. Shi Hao tergerak. Dia mengepalkan tinjunya. Apakah Dewa Willow membimbingnya? Shenming iri ketika dia melihat cabang-cabang hijau, ingin membalas, tetapi tepat pada saat ini, cabang itu mengeluarkan suara honglong, menjadi lebih menyilaukan, cahaya warna-warni hijau meluap ke langit. Kemudian, seluruh pohon kuno emas layu, berubah menjadi abu, semua cahaya keemasan memasuki cabang hijau, menanamkan seberkas cahaya keemasan ke dalamnya. Kemudian, cabang ini jatuh ke tangan Shi Hao dengan sendirinya. Selain itu, gunung guntur runtuh, diam-diam meleleh menjadi pancaran listrik, sehingga berhamburan. Dunia di depan mereka benar-benar terbuka, tidak ada lagi rintangan yang menghalangi jalan mereka. Hanya saja, dunia di depan sangat istimewa, sudah terpisah dari wilayah Lightning Abyss,
sangat damai seperti akhir dunia, tetapi juga seperti kedalaman gurun. Di pasir ada beberapa jejak kaki samar yang melepaskan cahaya lemah, berkedip-kedip terus-menerus. Jejak langkah kaki, jalan yang berkedip-kedip tanpa batas. Shi Hao gemetar. Dia mengingat kata-kata di daun Willow. Apakah itu merujuk pada jalan di depan matanya? Dewa Willow, apakah kamu di depan? Shi Hao berteriak dalam hati. Mereka telah berpisah selama bertahun-tahun, namun hari ini, dia akhirnya melihat jejaknya, melihat petunjuk yang ditinggalkannya. Apakah itu membimbingnya, berharap dia mengikuti jejak itu? Ada juga pagoda kecil. Sejak mereka berpisah, dia tidak pernah melihatnya lagi. Itu adalah harta karun tertinggi, bagaimana jika ia mampu sepenuhnya memperbaiki tubuhnya? Apakah itu masih bersama dengan Dewa Willow? Di pasir, jejak kaki sangat ringan dan sangat dangkal, beberapa sudah tidak terlihat dengan jelas. Namun, mereka pasti ditinggalkan oleh keberadaan bentuk manusia. Kabut putih samar naik dalam bentuk spiral, menyebar di udara. Ada beberapa yang samar-samar terlihat, beberapa yang misterius, bahkan mata surgawi tidak dapat sepenuhnya melihat melalui mereka, hanya muncul sebagai gumpalan kabut samar. Tempat itu sangat damai, benar-benar berbeda dari Lightning Abyss. Di sisi ini, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, menerjang dengan ganas tanpa henti, guntur bergemuruh tanpa henti, membentuk lautan, semuanya disebabkan oleh kilat. Gelombang gila mencapai ke langit, gelombang meluap. Shi Hao dan yang lainnya sudah tiba di tepi jurang petir. Ketika mereka berbalik, melihat jalan berbatu dan lautan kilat itu, mereka gemetar dalam hati. Mereka hampir dibacok sampai mati di sana. Bisa datang ke sini pasti bisa dianggap sebagai keberuntungan. Jika bukan karena pohon kuno emas yang melindungi kita, kita semua akan mati. Bahkan jika makhluk tertinggi datang, mereka masih akan diledakkan menjadi abu, kata Sanzang. Bahkan seseorang yang berkepala dingin seperti dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Di belakang mereka, kilat berwarna cerah, siapa yang tahu berapa kali lebih menakutkan daripada sekarang. Jika mereka terkena gelombang seperti itu, mereka pasti akan mati. Untungnya, mereka melarikan diri ke sini. Apakah mereka akan meninggalkan Lightning Abyss begitu saja? Ini membuat mereka merasa seolah-olah apa yang mereka alami tidak realistis. Jelas ada bahaya besar, namun mereka tampaknya berhasil melewatinya dengan cukup mudah. Meskipun mereka sudah terluka parah, tubuh yang sebelumnya meledak, darah dimuntahkan terus-menerus, secara komparatif, melewati seperti ini masih terlalu mudah. Hati-hati, jangan jatuh dalam kegelapan sebelum fajar. Xianming mengingatkan. Ketika mereka berbalik, kolam petir itu masih naik dan turun. Mereka sangat kabur, samar-samar terlihat, tetapi mereka melepaskan tekanan yang sangat menindas. Untungnya, mereka tidak meledak, atau hasilnya akan lebih tidak terpikirkan. Jalan berbatu ditinggalkan jauh di belakang mereka. Itu tetap tidak bisa dihancurkan melalui kesengsaraan kilat, tidak dapat binasa melalui generasi yang tak ada habisnya, tidak diketahui siapa yang membangun ini. Di mana tepatnya tempat ini? Ketika kilat sedikit menyebar, mengungkapkan jalan kecil, mereka dengan hati-hati memeriksanya, berbalik dan mengamati. Di dekat jalan kecil itu ada beberapa sisa-sisa yang telah berubah bentuk tanpa bisa dikenali. Di masa lalu, mereka benar-benar ahli yang sangat kuat, tetapi mereka mati di sini, tidak seberuntung mereka bertiga hari ini. Apakah jalan berbatu ini disempurnakan oleh seseorang? Xianming curiga. Jika itu buatan manusia, maka itu benar-benar mengejutkan. Apa tujuan keberadaannya? Tempat ini mampu mengumpulkan Lightning Abyss. Namun jalan ini dibangun di sini. Apakah itu demi mengumpulkan cairan kesengsaraan petir? Shi Hao membuat tebakan yang mengejutkan. Namun, ini benar-benar terlalu mengerikan. Hal-hal macam apa itu kolam petir? Berapa banyak orang yang bisa mendapatkannya? Bahkan jika semua sejarah dicari, hanya ada rumor. Hanya Shi Hao sendirian di Imperial Pass yang berhasil merebutnya secara paksa. Jika seseorang menciptakan Lightning Abyss demi mengumpulkan Lightning Tribulation Liquid, maka itu benar-benar tidak terbayangkan. Itu akan membuat semua orang menggigil ketakutan. Kolam petir adalah hal yang tidak bisa dikendalikan. Seharusnya bukan demi mengumpulkan cairan kesengsaraan petir, tetapi untuk melewati jurang petir ini, pergilah ke padang pasir di depan. Sanzang sampai pada kesimpulan ini. Selain itu, dia lebih lanjut menambahkan, lihat, jika bukan dengan mengikuti jalan itu, petir akan menjadi beberapa lusin kali lebih buruk. Shi Hao mengangguk. Ketika mereka berbalik, mereka sudah memperhatikan bahwa kilat di sepanjang jalan itu relatif lebih lemah. Jika seseorang tidak mengambil jalan ini, maka itu akan lebih mencengangkan. Ayo pergi. Mereka melanjutkan perjalanan, tiba di tepi Lightning Abyss. Jika mereka melanjutkan lebih jauh, maka mereka akan tiba di gurun. Sanzang mengulurkan telapak tangannya, mengulurkan tangan. Dia dengan hati-hati merasakan sesuatu. Tempat ini sangat sunyi, tidak memiliki jejak aktivitas. Ketika dia mencoba melangkah keluar, perubahan aneh terjadi. Honglong. Kabut kuning melonjak di padang pasir, itu terlalu ganas. Meskipun itu kabut,
Itu sebenarnya seperti guntur. Dia dengan cepat menarik kakinya. Fluktuasi kabut kuning sangat kuat, membunuh kekuatan yang mencengangkan. Sepatu bot perang yang dia kenakan hancur berkeping-keping, bahkan kulit dan dagingnya patah, beberapa darah menetes. Seseorang harus memahami bahwa tubuh ksatria mayat hidup emas sangat kuat, namun kabut kuning ini benar-benar dapat melukai tubuh aslinya. Tidak ada yang lebih lemah dari kesusahan kilat. Shen Ming berteriak ketakutan. Ini adalah jalan berbahaya dengan bahaya yang tidak diketahui. Apa yang dimiliki kabut kuning itu? Niat membunuh yang mengerikan. Wajah Sanzang menjadi mendung, karena dia merasa harus mempertaruhkan semuanya, namun mereka belum tentu bisa menyeberang. Mungkin mereka akan mati di sini. Ketika Shen Ming bereksperimen, menghasilkan artefak magis, mencoba membuatnya terbang, ia juga menderita. Kabut besar turun dari surga, kabut kuning melonjak seperti sebelumnya, membuat tempat ini sebanding dengan menghadapi kesusahan surgawi. Artefak itu hancur. Dia tidak punya pilihan selain mundur. Matanya berkedip-kedip, melihat ke arah Si Hao dan berkata, apakah cabang di tanganmu itu berguna? Cabang yang ditinggalkan Dewa Willow memiliki panjang 3 kaki, hijau dan berkilau. Sebelumnya, setiap daun berkilau seperti matahari kecil, tetapi sekarang, pancarannya tertahan. Namun, tepi daunnya diwarnai dengan garis emas, hasil menyerap esensi pohon kuno emas. Si Hao mengangguk, mengulurkan tangan dengan cabang Willow. Dengan suara hong, kabut kuning melonjak dari tanah seperti angin dan guntur, berkerumun dengan kekuatan yang menakutkan. Namun, cabang ini bersinar, benar-benar menghentikannya. Itu menghasilkan penghalang, area tanah suci, membuat area di sekitar Si Hao damai. Cabang Dewa Willow yang ditinggalkan bisa melindunginya. Lagi pula itu berguna. Ayo lanjutkan. Shen Ming berteriak kaget. Mereka bertiga melanjutkan, memasuki padang pasir. Benar saja, mereka tidak terhalang, semuanya terlindungi di bawah penghalang cahaya. Mengapa kita tidak bisa meninggalkan jejak di gurun ini? Shen Ming terkejut. Pasirnya terlihat lembut, tetapi ketika mereka menginjaknya, tidak ada jejak kaki yang tertinggal. Shen Ming terinjak-injak, membuat hati Si Hao dan Sanzang melonjak. Meskipun ada perlindungan cabang Willow, mereka takut dia akan memicu beberapa jenis bencana. Namun, ketika kabut kuning bawah tanah baru saja muncul, kabut itu secara paksa ditekan oleh pancaran cabang Willow lagi. Hanya saja, bahkan setelah itu, Shen Ming masih tidak bisa meninggalkan jejak, tidak mempengaruhi tanah sedikit pun. Ini adalah gurun, namun mereka tidak bisa meninggalkan jejak. Ini benar-benar agak aneh. Bahkan Sanzang dan Si Hao tidak bisa menahan diri, mencoba sendiri. Namun, hasilnya sama. Siapa yang meninggalkan jejak samar itu? Setidaknya mereka harus berumur panjang, kan? Apakah mereka ditinggalkan oleh Dewa Willow? Si Hao berkata dengan lembut. Mereka terus maju. 1000 sangaut, sebuah prasasti muncul. Teks abadi paling kuno, kata Shen Ming. Di prasasti ada beberapa kata, merekam beberapa hal. Ide utamanya adalah untuk memperingatkan mereka yang datang setelah itu bahwa itu akan menjadi lebih dan lebih berbahaya, bahwa tempat itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Apa? Ketika mereka sampai pada akhir dari apa yang tertulis, bahkan Sanzang, yang biasanya tetap diam, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Kemudian, dia menundukkan kepalanya, melihat ke arah langkah kaki yang samar. Semua orang mengikuti jejak samar ini, generasi selanjutnya tidak bisa meninggalkan jejak di gurun ini. Mereka semua mengejar jalan yang berkelap-kelip itu, rindu untuk memahami kebenaran di balik segalanya. Sanzang menafsirkan arti umum. Si Hao terkejut. Betapa menakjubkannya hal ini. Dari masa lalu yang tak berujung sampai sekarang, tidak ada yang bisa meninggalkan jejak kaki di sini. Mereka semua mengikuti jejak ini, apa yang mereka cari? Itu pasti ahli yang mengejutkan dunia, seseorang yang mengejutkan dulu dan sekarang yang meninggalkan ini. Hanya saja, mereka terlalu kuno, tidak ada yang mengetahuinya. Mereka hanya bisa mengikuti jejak orang itu, ingin mengejar misterinya. Jalan ini sangat sunyi, bahkan petir di belakang mereka tidak terdengar lagi. Seseorang harus mengerti bahwa mereka bahkan belum berjalan sejauh itu. Namun itu hanya aneh. Sepanjang jalan, itu sangat damai. Mereka hampir merasa seolah-olah mereka bisa melihat pendahulu yang tak ada habisnya mengikuti jalan ini, pada akhirnya, semua jatuh di depan mereka. Tidak lama kemudian, beberapa batu muncul di gurun kuning. Kemudian, warnanya berubah, menjadi gurun berwarna merah tua. Ketika Si Hao dan yang lainnya melangkah ke sini, ada kabut berdarah yang langsung naik. Hong Long. Itu membawa pancaran darah dan kekuatan yang menakjubkan, meletus di sini. Betapa menakutkan. Jika kita tidak memiliki perlindungan cabang Willow ini, kita akan mati di sini bahkan jika kekuatan kita 10 kali lebih kuat. Ekspresi Shen Ming berubah. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah fluktuasi yang intens menyapu dari belakang. Ada cahaya petir yang muncul, menyerang tempat ini. Tempat ini bahkan lebih menakutkan, kekuatan yang meletus mengejutkan dunia. Petir diarahkan ke kabut berdarah, seolah-olah memurnikan yang tidak menguntungkan, kata Sanzang.
Benar saja, setiap kali kabut berdarah melonjak, akan ada kilat yang menyambar. Keberadaan Lightning Abyss adalah demi menekan zat kabut berdarah ini. Mereka mulai berpikir sendiri. Kemana Dewa Willow menuju? Jalan ini terlalu menakutkan. Shi Hao berkata dengan suara cekung. Sama seperti itu, mereka melanjutkan jarak yang ditentukan. Petir dan guntur menyambar tanpa henti, tempat ini memekakkan telinga. Akhirnya, mereka meninggalkan kisaran gurun darah, tiba di tanah normal yang terbuat dari tanah. Tidak ada cahaya petir di sini, juga tidak ada kabut. Itu sangat tenang. Pada saat yang sama, cabang Dewa Willow tidak lagi bersinar, penghalang cahaya yang didukungnya surut, membuktikan bahwa tempat ini tidak memiliki bahaya. Apa itu? Shen Ming berteriak ketakutan, sedikit terkejut. Di tanah bumi di depan, di kejauhan ada bendungan yang beristirahat di sana. Ada makhluk yang tampaknya merangkak dari sisi lain bendungan, setengah tubuhnya tergantung tanpa daya di sisi ini. Itu sudah mati, tidak diketahui berapa puluh ribu tahun itu telah layu. Namun, di tanah, dan di bendungan, masih ada sedikit darah yang bersinar, sebenarnya belum mengering. Darah itu memiliki energi abadi yang melengkung, berkilau dan cemerlang. Ketika Shi Hao dan yang lainnya mencoba mendekat, tubuh mereka sangat kesakitan, kulit menyemburkan darah, tulang bahkan hampir patah. Mereka merasa seolah-olah tubuh mereka akan meledak. Itu adalah darah abadi sejati, bahkan sekarang memiliki kekuatan yang tidak hilang. Bahkan dari jauh, ketika mereka mencoba mendekat seperti ini, bahkan tubuh mereka akan hancur berantakan. Seberapa menakutkan gelombang kekuatan ini? Ini dilepaskan oleh darah abadi. Mereka terhuyung mundur, darah mengalir keluar dari mulut mereka. Apalagi sedikit darah yang tersisa memiliki kekaguman yang luar biasa, benar-benar membuat seseorang bersujud dalam beribadah, hendak sujud dan bersujud. Ini membuat mereka terkejut. Cabang Dewa Willow bersinar, memotong segalanya, baru kemudian mereka melepaskan napas lega. Tekanan barusan terlalu besar, bahkan membuat ruang di antara alis mereka terbelah, hampir meledak. Mereka bertiga tidak punya pilihan selain mundur dengan cepat, melanjutkan sampai pancaran cabang surut. Mayat itu sudah mengering, hanya menyebarkan sedikit darah dan kekuatan. Jika mayat itu memiliki darah esensi yang mengalir keluar, konsekuensinya akan lebih mengerikan. Jenis kekuatan darah abadi ini bisa menghancurkan apapun. Sanzang berkata dengan suara cekung. Ada sisa-sisa bintang. Shen Ming menunjukkan. Di sisi lain bendungan ada sisa-sisa bintang yang jatuh di sana. Mereka sangat besar, sangat menakutkan. Namun, meskipun mereka besar, mereka akan dengan mudah diabaikan. Mata seseorang akan sepenuhnya dikuasai oleh darah abadi, karena darah itu memiliki kekuatan yang aneh. Ketika makhluk itu mati, apakah bintang-bintang di langit runtuh, jatuh di sini? Apakah itu sebabnya ada sisa-sisa bintang? Ekspresi Sanzang sangat serius. Kemudian, mereka tidak lagi melanjutkan ke depan, melainkan bergerak secara horizontal, mengamati sekeliling mereka. Mayat dari keberadaan yang tidak pernah mati, sudah mati berabad-abad yang lalu, tetapi dagingnya masih ada di sini. Tetesan darah ini tidak akan pernah mati. Shen Ming menjadi serius. Itu karena tidak jauh dari bendungan, mayat lain muncul, yang diduga merangkak dari sisi lain bendungan juga, mati beberapa generasi yang lalu. Setengah bagian atas mayat itu tergantung di sisi bendungan ini. Ini mengerikan. Tempat macam apa ini? Apakah Dewa Willow menuju ke sisi lain bendungan? Bagaimana kabarnya sekarang? Gelombang besar melonjak dalam pikiran Shi Hao. Tanah kuno macam apa ini? Itu terlalu mengejutkan. Saat berjalan di sepanjang tanggul, di sepanjang jalan, mereka melihat 4 mayat kuno berjajar. Mereka telah lama mati selama bertahun-tahun, tidak diketahui dari era apa makhluk-makhluk ini berasal. Mereka memiliki satu sifat yang sama, yaitu bahwa mereka semua sangat kuat, menakutkan tak tertandingi. Mayat-mayat itu semuanya mengering, tetapi ada darah yang tersisa. Hanya dengan mendekat sedikit, itu sudah cukup untuk membuat tubuh seseorang ingin meledak. Keberadaan seperti apa mayat keempat, milik ras apa? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Shi Hao menyaksikan dari jauh. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya di 9 surga, tidak pernah melihat spesies seperti itu di sisi asing juga. Makhluk ini, meskipun telah mati beberapa generasi yang lalu, itu masih sangat luar biasa. Ketika masih hidup, itu pasti ahli yang menindas generasi. Bahkan jika tubuhnya mengering, sosoknya masih melepaskan tekanan besar, gelombang aura yang mengguncang dunia dilepaskan. Tentu saja, hal utama adalah darah yang tersisa di tanah, surga kekuatannya meluap. Di sekitar darah yang bersinar, kekosongan terbelah, ruang runtuh, dunia besar ini hampir runtuh. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya jika itu masih hidup. Itu memiliki kepala manusia, tetapi wajahnya sangat datar, memiliki mata vertikal ketiga di dahinya yang membawa kecemerlangan emas. Tubuhnya mengerut, tetapi melepaskan energi yang menakutkan. Tubuhnya berbentuk manusia, tetapi tertutupi oleh sisik perak, di belakangnya ada ekor singa yang tergantung di sisi lain bendungan. Belum pernah melihatnya, tapi
sepertinya mirip dengan klan Dewa Tiga Mata yang punah di zaman kuno. Mereka masih memiliki beberapa keturunan, tetapi penampilan dan kemampuan mereka, jika dibandingkan dengan garis keturunan leluhur ini terlalu berbeda, kata Sanzang. Menurut apa yang dia katakan, klan ini berani menantang keabadian sejati, sangat kuat. Ketika mata ketiga terbuka, langit dan bumi akan kehilangan warna, alam kuno akan runtuh. Namun, klan mereka dimusnahkan, garis keturunan leluhur yang sebenarnya sudah lama hilang. Hanya beberapa keturunan yang menikah dengan klan lain, menghasilkan beberapa klan yang penampilan luarnya sangat berubah. Sekarang, spesies dengan mata vertikal, sekitar 50% dari mereka adalah keturunan dari klan ini. Ini sangat kuat, mereka bertiga mundur. Mereka tidak bisa mendekati makhluk ini. Bahkan jika mati, darah yang rusak masih bisa menggerakkan aliran bintang, membunuh makhluk apapun yang mendekat. Yang kelima, Shi Hao menghirup udara dingin. Ketika mereka mengikuti bendungan, mereka melihat makhluk kelima. Itu berbentuk manusia, hampir sama dengan manusia zaman modern, hanya kulitnya seperti emas, membawa cahaya. Tulang dan kulit emas, Fajra Breaking Body tidak cukup untuk menggambarkan dia. Ketika dia masih hidup, sedikit kemarahan sudah cukup untuk membuat alam kuno runtuh, sungai bintang jatuh. Ini adalah monster kuno yang sangat menakutkan, kata Shen Ming. Dia mundur, tetapi meskipun dia mundur setengah langkah, dia sudah ditekan oleh kekuatan yang dilepaskan oleh darah di depan makhluk itu, tubuh menghasilkan jejak berdarah, hampir pecah dan berkeping-keping. Shi Hao dan yang lainnya menemukan bahwa selama mereka berada pada jarak tertentu dari tanggul, mereka tidak akan terpengaruh, seolah-olah ada dinding tak berbentuk di depan mereka yang dapat memotong semua fluktuasi kekuatan magis yang tersisa yang ditinggalkan makhluk itu. Mereka menemukan 5 mayat secara total, masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Hanya dengan melihat mereka akan membuat mereka merasakan dorongan kuat untuk sujud dan menyembah mereka. Meskipun mereka mati, apalagi, semua jatuh di bendungan, mereka masih memiliki aura yang luar biasa, kekuatan yang dapat menindas surga, benar-benar tak tertandingi. Jenis makhluk yang kuat ini, bagaimana dia mati? Shi Hao yakin bahwa makhluk dengan darah abadi yang mengalir melalui mereka sudah bisa dianggap sebagai makhluk yang berumur panjang. Namun, bagaimana mereka masih bisa mati? Apakah ini karena mereka mengalami cedera serius di sisi lain bendungan? Mereka berlima memiliki satu sifat yang sama. Tubuh mereka mengering dan layu, hanya darah yang terciprat dari mereka sebelum mereka mati membawa vitalitas, sekarang masih melepaskan kekuatan ilahi. Mereka sendiri telah benar-benar mati, bahkan energi esensi tersebar. Mengapa ada beberapa tetes darah yang malah diawetkan? Cedera macam apa yang menyebabkan ini? Mengapa hanya darah yang terciprat sebelum kematian mereka yang tetap abadi? Atau mungkin itu untuk mengatakan bahwa esensi di dalam tubuh mereka ditelan oleh sesuatu? Mereka berspekulasi, benar-benar tidak mengerti mengapa bahkan keberadaan yang kuat seperti itu akan mati di sini. Apakah mereka masih akan melanjutkan? Mereka ragu-ragu. Seseorang harus memahami bahwa kelima makhluk itu merangkak dari sisi lain bendungan, kembali setelah terluka parah, dan kemudian mati. Jika mereka bertiga menyeberang, bukankah ini sama dengan membuang nyawa mereka? Dewa Willow pergi begitu saja, apakah tidak ada peringatan? Pikir Shi Hao. Mari kita temukan bagian dari bendungan tanpa mayat dan kemudian lihat apa sebenarnya yang ada di sisi lain, kata Shen Ming. Jika mereka bahkan tidak melihatnya, maka sangat sulit untuk menyerah begitu saja di tempat seperti ini. Makhluk-makhluk dengan darah abadi yang mengalir melalui mereka mengikuti jalan kuno, memasuki tempat itu, namun pada akhirnya kembali dengan luka berat, sekarat di bendungan, ini terlalu misterius. Akhirnya, mereka menemukan lokasi yang cocok yang tidak memiliki makhluk atau jejak berdarah. Itu sangat dingin, bendungan masih seperti sebelumnya, banyak tempat hancur. Benar-benar tidak mungkin untuk menebak berapa tahun itu ada. Sanzang curiga bahwa bendungan ini ada untuk waktu yang sangat kuno, surga tahu di era apa bendungan itu dibuat. Bahkan seorang ksatria mayat hidup emas menghela nafas seperti ini, orang bisa melihat betapa kunonya itu. Ksatria mayat hidup dengan mudah tidur untuk waktu yang tak ada habisnya. Mereka akhirnya sampai di bendungan, melihat pemandangan di sisi lain. Itu sangat dalam dan tak terduga, gelap. Kabut di depan sangat berat. Ketika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka tidak tahu apa yang ada di sana. Itu sangat gelap, kabut hitam berputar-putar, naik. Tempat macam apa ini? Mereka tetap tidak mengerti. Ketika mereka menggunakan semua kemampuan ilahi mereka yang hebat, melakukan yang terbaik untuk merasakannya, mereka melihat sesuatu. Itu samar-samar terlihat, seolah-olah ada suara pasang surut yang naik dan turun, mentransmisikan secara tidak jelas. Itu sangat jauh, jarak yang sangat jauh di antaranya, seolah-olah mereka dipisahkan oleh waktu tanpa akhir, datang dari periode lain. Ini seperti laut, sangat jauh dari tempat ini. Ada ombak yang naik dan turun, Shen Ming berkata, merasa bahwa ini tidak masuk akal. Apakah ini teror besar di balik bendungan? Ini seharusnya tidak, pasti ada bahaya lain. Hanya saja,
mereka tidak bisa melihatnya. Sanzang menghasilkan bangau kayu. Itu seukuran ibu jari, sangat kecil dan halus, seolah-olah diukir dari batu giok. Ini adalah artefak magis yang dapat menyimpan kekuatan magis, meletus dengan kekuatan bertarung yang besar. Dalam waktu singkat, itu bisa mengerahkan kekuatan yang setara dengan Sanzang, harta rahasia yang langka. Namun, ketika bangau kayu melebarkan sayapnya, memasuki kegelapan di belakang bendungan, ia langsung meledak, hancur di tempat. Ekspresi Sanzang tiba-tiba berubah. Ini adalah artefak magis yang sangat dia hargai, terlebih lagi, ketika kekuatan magis dan sedikit kehendak ilahi dimasukkan, artefak rahasia ini tidak lebih lemah dari dirinya sendiri, namun hancur begitu cepat begitu saja. Ini berarti jika kita pergi, kita akan mati seketika. Mereka mundur, mulai mencari di sekitar. Wilayah di sisi bendungan ini juga sangat luas. Setelah berjalan cukup jauh di sepanjang bendungan, mereka menemukan altar lain. Altar ini terlalu besar, menumpuk dari sisa-sisa bintang, menjulang ke kubah langit. Meskipun sisa-sisa bintang itu disempurnakan, tidak lagi sebesar itu, mereka masih menumpuk, jadi masih sangat besar. Selain itu, di sebelah altar di dekat bendungan ada prasasti lain. Ada kata-kata di atasnya. Ini meledakkan tubuhnya sampai dia penuh dengan bekas luka, mulutnya muntah darah. Lukanya tidak ringan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesengsaraan petir selalu secara bertahap menjadi lebih kuat, namun kali ini, ia segera ingin merebut hidupnya. Itu terlalu ganas. Apalagi, semuanya terjadi secara mengalir. 3.600 kilatan petir terhubung bersama, mengalir seperti aliran bintang. 1.000 kesengsaraan petir pemberantasan. Ekspresi Sanzang berubah. 3.600 sambaran petir, jumlah ini cukup krusial. Ada sebuah legenda bernama Thousand Eradication Lightning Tribulation, menandakan bahwa ia ingin membunuh seseorang, dengan paksa menjatuhkannya. Biasanya, 1.000 coretan sudah cukup. 3.600 coretan memastikan bahwa mereka akan diretas menjadi abu yang berserakan. Dia mungkin dalam bahaya, kata Sanzang. Bahkan jika dia berhasil melewati 3.600 kilatan petir ini, masih sangat sulit baginya untuk menahan kekuatan kesusahan surgawi yang akan datang. Paling tidak, dalam rekaman Burial Earth, diperingatkan secara serius bahwa ini adalah bencana kematian yang tak terhindarkan, yang tidak dapat diatasi. Di kejauhan, Flame Phoenix melebarkan sayapnya, dengan cepat tiba, melemparkan dirinya ke Shihao, kekuatan yang mencengangkan. Akhirnya dimulai. Apakah ini kesengsaraan surgawi yang sebenarnya? 3.600 koretan sebelumnya tidak lebih dari hidangan pembuka. Shihao menyipitkan matanya. Dia merasa ada yang berbeda kali ini. Itu hanya pendahuluan, namun 3.600 garis petir turun. Jika itu adalah kultivator alam rilis diri yang normal, mereka akan lama diledakkan menjadi ampas, apalagi seseorang di alam pemutus diri. Flame Phoenix melebarkan sayapnya, langit dan bumi menjadi sunyi. Cahaya berapi-api meluap, tetapi pada kenyataannya, itu semua kilat, segera menenggelamkan Shihao di bawahnya. Ini adalah pertempuran yang hebat. Shihao menghadapinya dengan serius, tidak menunjukkan sedikitpun kecerobohan. Bahkan jika kesengsaraan surgawi ini baru permulaan, dia sudah berusaha sekuat tenaga karena takut ceroboh. Itu karena kesengsaraan surgawi kali ini terlalu aneh, sangat menakutkan. Bagaimanapun, ini adalah kesengsaraan besar yang mematikan, Flame Phoenix segera bergegas keluar. Apalagi yang akan muncul setelahnya? Shenming menghela nafas ringan. Api membakar kubah langit, ruang hampir runtuh. Ada api dan kilat di mana-mana, memusnahkan semua kesempatan untuk hidup. Shihao dalam masalah besar. Namun, dia sendiri kuat. Setelah bertarung untuk waktu yang lama, pada akhirnya, dalam cahaya kilat, saat api membakar tubuhnya, dia dengan paksa merobek salah satu sayap Flame Phoenix. Tangisan Phoenix mengguncang langit, api Phoenix lolos. Dengan demikian, kilat di langit benar-benar menghilang. Bau apa itu? Shihao memiliki darah di tubuhnya. Dia menunduk, melihat sayap Phoenix berdarah. Itu terlalu hidup, seperti daging asli. Itu seperti sayap Phoenix berdarah nyata. Kamu benar-benar ingin memakannya. Shenming memutar matanya. Dengan suara fa, sayap itu meledak di tangan Shihao, berubah menjadi sambaran petir, menembus kehampaan dan menghilang. Teriakan naga terdengar, mengguncang langit dan bumi. Seekor naga besar terbang, membawa serta ratusan naga yang lebih kecil. Mereka bergegas membunuh Shihao, petir menyambar, angin kencang menyapu. Tempat ini diselimuti cahaya yang menyilaukan. Itu adalah jenis lain dari hukuman surgawi. Naga sejati muncul, langit seolah tercakup dalam rantai keteraturan ilahi, ingin melenyapkan semua kesempatan untuk hidup di sini. Tanpa ragu, ini adalah pertempuran berdarah lainnya. Shihao memiliki banyak luka di tubuhnya, penuh darah, rambut acak-acakan, mengakhiri pertempuran ini. Naga besar itu kehilangan sebagian kecil ekornya. Itu kemudian melarikan diri, berhamburan di langit sesudahnya. Ho! Binatang raksasa lain muncul. Itu sangat besar, membawa cahaya keemasan,
menakutkan luar biasa, niat membunuh melonjak. Semut tanduk surgawi, binatang buas yang dikenal karena kekuatan ilahinya yang tiada tara muncul, membantai jalannya menuju Shihao. Itu adalah pertempuran besar yang menakutkan lainnya. Ho! 9 Netherworlds Aus muncul, bergegas, melemparkan diri mereka ke Shihao. Ketika harimau ini tidak menunjukkan kekuatannya, apakah kamu memperlakukan aku sebagai kucing yang sakit? Shihao meraung marah. Sebuah kuali ditempa dalam kilat, langsung mengisap binatang buas raksasa. Aku akan merebus kalian semua dengan benar. Pertempuran berdarah itu sangat mengejutkan. Binatang raksasa The Vicious Ten muncul terus-menerus, tetapi mereka tidak semua muncul, hanya lebih dari setengah dari mereka, bertarung dengan kejam. Honglong. Langit dan bumi berputar, awan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ada sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya yang membantai jalan mereka, bahkan lebih dari makhluk yang dia hadapi dalam kesengsaraan 9 surga 10 bumi. Teriakan perang meletus di sini. Sampai-sampai Shihao bahkan melihat Raja Abadi bertarung sengit dengan makhluk abadi. Untungnya, medan perang utama tidak melibatkan dia, atau konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Adegan itu mengerikan. Semua jenis makhluk melompat keluar, bertarung sengit dengan Shihao. Dia sudah lama berlumuran darah, seluruh tubuhnya akan pecah. Sampai-sampai tubuhnya terkoyak beberapa kali, dan kemudian dia dengan paksa menyatukannya kembali, lalu terus bertarung. Kali ini, itu sangat berbahaya. Dia hampir mati beberapa kali. Tentu saja, ini bukan akhir, itu masih berlanjut. Tiba-tiba, Lightning Abyss skala kecil muncul, langsung menekan ke arahnya. Itu memusnahkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari kilat, meledakkan Shihao. Dong! Tubuhnya akhirnya meledak lagi. Kolam petir benar-benar muncul. Shen Ming mengeluarkan teriakan pelan. Membunuh. Shihao meraung. Dia mengumpulkan dagingnya dengan susah payah, sudah hampir kehabisan tenaga, lukanya terlalu serius. Itu karena kali ini, kesengsaraan surgawi terlalu istimewa. Sepertinya karena dia terlalu dekat dengan Lightning Abyss, kekuatannya menjadi sangat besar. Hong! Lightning Abyss skala kecil turun, meledakkan tubuhnya berkeping-keping lagi. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, pada akhirnya, dia masih sangat menderita. Tiba-tiba, Shihao meletus dengan kekuatan, melompat keluar. Dia menggunakan yang terakhir dari akumulasi kekuatannya. Semua gerbang yang bisa dia buka dilepaskan, cahaya tak berujung mengalir ke langit. Shihao bergegas keluar, melompat ke kolam petir dalam kilat. Kolam petir itu lebarnya setengah zang, cahaya perak bersinar, mengalir dengan kemegahan ilahi. Pada saat itu, langit dan bumi meledak, kilat tak berujung, semuanya meledak ke arah Shihao. Namun, di kolam petir, Shihao mengambang di dalam, dengan rakus menyerap cairan kesengsaraan petir. Luka serius di tubuhnya dengan cepat dipulihkan. Tentu saja, kesengsaraan petir menyerbu lagi, menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Tubuhnya kemudian akan bergabung kembali. Ini adalah siklus yang cepat dan kejam. Bahkan sesuatu seperti ini mungkin? Shen Ming terkejut. Tidak, yang menakutkan bukanlah kolam petir, itu hanya wadah untuk menampung cairan berharga. Bahaya sebenarnya masih ada di depan. Sanzang berkata dengan suara cekung. Shihao berguling-guling di kolam petir, dengan rakus menyerap cairan berharga untuk pulih. Selain itu, dia mulai berurusan dengan kesengsaraan petir di luar. Tiba-tiba, dia mengembangkan perasaan yang mengerikan. Tidak jauh dari sana, sebuah platform kuno yang sangat kuno muncul, dikelilingi oleh kekuatan waktu, seolah-olah telah ada sepanjang waktu tanpa akhir. Di peron adalah guillotine pembunuh abadi, yang dikenal mampu menebas bahkan yang abadi. Shihao menatapnya, merasakan bahaya yang ekstrim. Namun, untuk beberapa alasan, dia menghasilkan semacam naluri aneh, menantikan ini, merasakan kegembiraan. Dia ingin bergegas, lebih dekat dengan guillotine itu. Berguling-guling di kolam petir, inilah yang dilakukan Shihao. Selain itu, dia dengan rakus menyerap cairan berharga itu, mencoba untuk pulih ke puncak. Itu karena dia tahu bahwa saat-saat paling berbahaya telah tiba. Di platform kuno, guillotine pembunuh abadi membawa niat membunuh yang kejam. Itu sudah menguncinya. Jika dia pergi keluar seperti terakhir kali, akankah sosok kecil di atas kepalanya dan jejak reinkarnasi menyelamatkannya? Hanya, itu akan membuatnya terlalu defensif dalam posisi, dia tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi sama sekali. Huang bocah, kamu, selesai. Cepat dan tinggalkan keinginanmu. Aku akan membantu kamu melestarikan cabang Willow ini. Selamat tinggal. Shen Ming melambaikan tangannya. Tidak mendengarkan saran kami, menghela nafas. Sanzang menggelengkan kepalanya, merasa sedikit tidak berdaya. Sekarang setelah guillotine pembunuh abadi muncul, bahkan makhluk abadi pun akan terbunuh jika mereka datang. Tentu saja, ketika berhadapan dengan kultivator dari alam kultivasi yang berbeda, kekuatan guillotine pada platform kuno juga harus berbeda. Namun, terlepas dari itu, ini adalah bencana kematian yang tak terhindarkan, sulit untuk dilalui. Berhenti mengutukku.
Aku baik-baik saja, kata Shihao. Dia melawan kesengsaraan surgawi di kolam kilat, menyerap cairan berharga, bagaimana dia bisa terganggu pada krisis hidup dan mati ini? Pikirannya benar-benar bisa dianggap sangat tangguh. Kilatan petir yang tebal menyambar, meledakkan cairan kesengsaraan petir sampai terciprat kemana-mana. Shihao merasa sakit di dalam hati, menangis, melakukan semua yang dia bisa untuk melawan. Kali ini, dia bisa dianggap berhasil dalam serangan diam-diamnya. Jika itu di masa lalu, selalu ketika kilat menghilang, dia mengambil cairan kesengsaraan petir. Tepat pada saat ini, di platform kuno, guillotine pembunuh abadi bersinar, meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Selain itu, ada gelombang surga yang meluapkan niat membunuh yang melonjak, menghasilkan gelombang kabut seperti asap. Itu akan meretas Shihao sampai mati. Shihao akhirnya mengerti dari mana perasaan mendesak itu berasal, mengapa dia secara naluriah ingin pergi. Itu karena ada seutas cahaya ilahi di tubuhnya. Pada saat ini, itu meletus dari tangannya, ingin terhubung dengan guillotine pembunuh abadi. Terakhir kali, di Imperial Pass, ketika kesengsaraan surgawi berakhir, sebelum guillotine tersebar, dia mengambil seberkas cahaya ilahi, memurnikannya ke jarinya. Tidak ada yang tidak bisa diledakkan. Garis cahaya ilahi inilah yang ingin lebih dekat dengan guillotine pembunuh abadi itu, bergabunglah dengannya. Itu sebabnya Shihao juga merasa ingin pergi. Kaca! Petir terbang ke sana kemari. Guillotine pembunuh abadi turun, segera menebas Shihao, ingin memotongnya menjadi dua. Pada saat itu, Shihao menunjukkan, menyentuh guillotine, menghentikannya. Shen Ming mengeluarkan teriakan alarm. Dia berharap melihat darah memercik, kepala Shihao jatuh, tetapi adegan ini tidak muncul, malah melihatnya menghentikan pukulan ini dengan jari. Sanzang juga tercengang. Adegan ini membuatnya tidak percaya. Bagaimana Huang melakukan ini? Shihao juga tercengang. Jari itu bergabung dengan guillotine, cahaya ilahi mengalir, terjalin satu sama lain, membuatnya merasa seolah-olah ada gelombang aura ganas di dalam tubuhnya. Ini adalah aura guillotine pembunuh abadi. Tepat pada saat ini, tubuhnya meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dunia. Ada 6 bola cahaya yang muncul, mengguncang dunia. Apa itu? Sanzang mengeluarkan teriakan pelan. Ini terlalu mencengangkan. Jenis kekuatan itu pasti melebihi ranah kultivasi mereka saat ini, memiliki fluktuasi misterius, menindas dunia. Aku merasa itu adalah aura abadi. Meskipun rusak, itu masih bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Ekspresi Shen Ming serius. Perkembangan mengejutkan yang terus-menerus benar-benar membuat kedua ksatria mayat hidup emas tercengang. Pertama, guillotine pembunuh abadi tidak dapat membunuh Shihao. Sekarang, ada 6 bidang cahaya yang menampilkan aura abadi. Itu terlalu mengejutkan. Bahkan Shihao sendiri tercengang. Keenam lampu itu ada di tubuhnya, bersembunyi di dalam dagingnya, membawa sedikit fluktuasi abadi. Dia tahu apa itu. Saat itu, ketika dia meninggalkan Gu Clan, ada makhluk abadi yang mengeluarkan dekrit, memaafkan kejahatannya, memberitahu pihak lain bahwa mereka tidak bisa menyakiti Huang lagi. Tepat pada saat itulah ketetapan hukum bersinar, beberapa cahaya memasuki tubuhnya. Itu adalah ukiran. Ada desas-desus bahwa pada saat itu, ada 6 makhluk abadi yang menetapkan dekrit itu bersama-sama. Sekarang, sepertinya ini benar. 6 makhluk abadi semuanya meninggalkan jejak mereka pada dekrit, mengirim mereka ke tubuhnya. Sekarang, mereka muncul. Ini, tanpa diragukan lagi, disebabkan oleh guillotine pembunuh abadi. Kemudian, Shihao membuat gerakan yang membuat tubuh Shen Ming dan Sanzang menjadi sedingin es, menjadi terpana. Mereka berdua benar-benar ketakutan saat melihat ini. Shihao ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia benar-benar melemparkan dirinya ke guillotine, mengambil inisiatif untuk dipotong. Bukankah ini hanya membuang nyawanya? Dia jelas lolos dari bencana, mampu hidup, namun dia sebenarnya tidak peduli dengan hidupnya sama sekali. Kedua ksatria mayat hidup emas benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tubuh Shihao ditutupi lapisan keringat dingin. Bahkan ketika kesusahan kilat hampir meremukannya sampai mati, dia tidak merasa bahwa semuanya seserius ini. Sekarang, dia benar-benar khawatir. Keenam lampu itu milik keberadaan abadi, jadi mereka sangat berbahaya. Saat itu, bukan karena dia tidak tahu bahwa 6 keberadaan abadi menggunakan beberapa metode, pada awalnya percaya bahwa mereka hanya beberapa jejak, bahwa mereka hanya untuk melacaknya, mencegahnya melarikan diri. Baru hari ini dia menyadari bahwa mereka membawa niat membunuh. Selama dia terlalu jauh dari 6 orang itu, mereka bisa membunuh Shihao dengan satu pikiran. Sekarang, dia tidak lagi berada di dunia asing, membebaskan diri dari dunia itu, itulah sebabnya dia baik-baik saja. Jika tidak, akan ada masalah besar. Terakhir kali, ketika dia melarikan diri, dia beruntung karena Ocean Fall ada, memotong semuanya, membawanya ke ruang lain, meninggalkan sisi asing. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali, tidak akan bisa hidup. Tubuh Shihao terbelah menjadi 2 di pinggang, darah melonjak.
Dia ingin menggunakan kekuatan guillotine pembunuh abadi untuk menangani cahaya di dalam tubuhnya. Kali ini, dia bisa dianggap hancur. Kalau tidak, begitu dia kembali, pergi ke Desolate Pass, 6 orang itu kemungkinan besar akan merasakan keberadaannya, dan kemudian langsung membunuhnya. Dia berjudi. Bukankah situasi terburuk adalah karena belas kasihan dari 6 makhluk abadi itu? Itu karena dia sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Dia ingin melihat apakah jejak reinkarnasi dan sosok kecil di atas kepalanya bisa menderita bencana di tempatnya. Dia berharap guillotine pembunuh abadi dapat sepenuhnya menghancurkan 6 bola cahaya di tubuhnya. Dia terpaksa melakukan ini, dibiarkan tanpa pilihan, hanya bisa mengambil inisiatif untuk mengambil pedang itu. Kalau tidak, kali ini, dia tidak ingin berbenturan dengan guillotine secara langsung. Darah mengalir seperti sungai yang panjang, jenis rasa sakit itu sulit untuk dijelaskan. Ini adalah guillotine pembunuh abadi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Shi Hao ingat bahwa ketika guillotine diretas ke tubuh seseorang, pada saat yang sama, itu akan menghancurkan roh primordial mereka. Itu sangat mendominasi. Terakhir kali, sosok kecil di atasnya jatuh menggantikannya. Mungkinkah hal yang sama masih terjadi kali ini? Shi Hao terkejut. Semangat primordialnya baik-baik saja. Tidak ada sosok kecil yang muncul, namun dia tidak benar-benar terbunuh. Tubuhnya terpotong menjadi 2, darah di mana-mana, tetapi roh primordialnya masih baik-baik saja. Apa yang sedang terjadi? Segera setelah itu, Shi Hao mengerti. Itu masih karena cahaya ilahi di jarinya. Itu awalnya satu dengan guillotine pembunuh abadi, dan baru saja, itu bahkan mencoba untuk bergabung bersama, memberi Shi Hao aura guillotine pembunuh abadi. Itulah mengapa roh primordialnya tidak mengalami serangan kematian yang tak terhindarkan. Namun, 6 bola cahaya di tubuhnya tidak seberuntung itu, dipaksa keluar oleh guillotine, terpisah dari tubuh Shi Hao. Kiang! Suara yang memekakkan telinga terdengar. Guillotine dibangkitkan lagi, mengunci satu bola cahaya, dan kemudian diretas dengan keras, langsung menghancurkannya. Kemudian, suara Keng Qiang terdengar terus-menerus, total 6 suara. 6 lampu hancur, jejaknya meledak, semuanya hancur. Reputasi Immortal Killing Guillotine tidak sia-sia. Ketika itu benar-benar menunjukkan kekuatan, bahkan keberadaan abadi dan keabadian sejati akan dipotong. Kedua bagian tubuh Shi Hao bangkit, dengan cepat terhubung. Kemudian, dia melemparkan dirinya ke kolam petir lagi untuk memelihara tubuh aslinya. Segera setelah itu, dia pulih. Efek cairan berharga ini tidak terbayangkan. Di langit, kilat menghilang. Guillotine pembunuh abadi tersebar, menghilang dengan platform kuno. Sebelum pergi, Shi Hao dengan gila-gilaan mengambil tindakan, merebut cahaya ilahi. Benar saja, jarinya bersinar, cahaya ilahi yang menyerap bagian dari kekuatan guillotine pembunuh abadi. Kolam petir, jangan lari. Shi Hao berteriak, dengan kuat menahan kolam ini di tempatnya. Namun, pada akhirnya, dia tidak berhasil. Gelombang kekuatan luar biasa melonjak dari Lightning Abyss yang jauh, menarik kolam itu. Cairan berharga, kumpulkan! Shi Hao berteriak, mengumpulkan sebagian besar cairan di dalamnya. Sial! Pada akhirnya, Shi Hao bahkan lebih membuang prasasti emas abadi Void, menghancurkannya ke kolam petir seperti batu bata, dengan paksa mematahkan sepotong besar dinding batu perak, menyimpannya. Di kejauhan, Shen Ming dan Sanzang tercengang. Orang ini benar-benar gila. Dia benar-benar berani mengambil tindakan, dan bahkan berhasil. Setelah waktu yang lama berlalu, tempat ini menjadi tenang. Tidak ada lagi kilat, juga tidak ada suara lain. Namun, 2 ksatria mayat hidup emas masih agak linglung. Huang terlalu berani, kan? Dia berhasil melewatinya begitu saja? Sangat disayangkan, aku hampir saja mendapatkan kolam petir lengkap kedua. Tempat ini terlalu dekat dengan Lightning Abyss, kesulitannya bahkan lebih tinggi. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia menyelesaikan kesengsaraan, pengalaman ini memuaskan. Dia sekarang adalah ahli realm pemutus diri tingkat puncak. Selama dia mau, dia sudah bisa masuk ke alam rilis diri. Saat melintasi kesengsaraan kali ini, dia tidak menerobos, malah ingin memahami dan berkultivasi sedikit lebih lama sebelum menerobos. Dia sudah menjadi ahli hebat yang bisa masuk ke alam rilis diri kapan saja. Dia semudah ini, namun memiliki jenis kultivasi ini, itu sangat menantang sampai membuat rambut seseorang berdiri dalam kemarahan. Shen Ming mendesak. Dia menatap bendungan itu, dan kemudian melihat ke gurun, juga ke jurang petir yang jauh, semua ini terus-menerus memberinya firasat buruk. Dia ingin pergi secepat mungkin. Mereka tidak tahu kemana formasi kuno ini akan membawa mereka. Garis-garis kasar, pukulan sederhana, tanda-tanda yang tertinggal di tanah kering ini membentuk formasi transportasi. Jika berita ini keluar, itu pasti akan membuat orang merasa bahwa ini tidak masuk akal. Itu hanya beberapa garis sederhana, bukan altar yang terbuat dari batu suci, juga bukan formasi magis yang terbuat dari bahan berharga, namun memiliki kekuatan transportasi. Siapapun yang melihatnya akan merasa bahwa ini adalah sesuatu yang digambar secara acak oleh seorang anak.
Namun, sekarang ditemukan. Itu sangat gemilang, dan juga sangat ilahi. Saat mereka bertiga menanamkan kekuatan magis, tanah kering melonjak dengan kekuatan, apalagi membuka satu set gerbang. Pada saat yang sama, mereka melihat pemandangan yang tidak teratur di padang pasir. Seperti keranjang kapal uap, kabut berdarah naik untai demi untai, sejumlah besar cahaya gelap juga terjalin. Di kejauhan, Lightning Abyss meletus dengan suara bising. Juga tidak diketahui berapa banyak kilatan petir yang terbang, meledakkan wilayah ini. Tempat ini, Shenming merasa semakin tidak nyaman. Dia akhirnya menemukan sumber bahaya jenis ini. Gelombang aura menakutkan menyelimuti udara, membawa ketidakberuntungan. Itu menutupi langit dan bumi, mulai beriak dengan kuat. Lightning Abyss dengan demikian mulai melonjak, petir membentuk gelombang laut, melonjak keluar, menenggelamkan gurun dan wilayah ini. Keberadaan Lightning Abyss, apakah demi menekan wilayah ini? Sanzang bertanya dengan suara berat. Mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Lightning Abyss, gurun, bumi, bendungan, semua keberadaan ini ada karena suatu alasan, tidak independen satu sama lain. Pada saat ini, kulit kepala mereka mati rasa, merasa seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka, seolah-olah bencana akan segera turun. Gurun menjadi semakin tidak menguntungkan. Pergi! Gerbang sudah dibuka. Mereka tidak berani tinggal sebentar lagi, berbalik dan dengan cepat bergegas masuk, menghilang dari tempat ini. Gerbang cahaya itu tertutup. Pada saat yang sama, mereka mendengar suara benturan raksasa. Gerbang itu hancur. Namun, mereka sudah pergi, memasuki tempat yang tidak diketahui. Jika mereka terlambat selangkah, mereka mungkin terjebak dalam bencana besar. Apa sebenarnya itu? Shenming bingung. Apakah itu sejenis makhluk yang terbangun, semacam formasi yang diaktifkan, atau semacam kekuatan aneh yang dihidupkan kembali? Jangan bilang itu makhluk yang merangkak dari bendungan. Mungkin ada makhluk abadi atau keberadaan abadi yang tertidur di wilayah itu. Mereka meninggalkan tempat itu dengan penuh pertanyaan. Jalan di depan tidak diketahui. Mereka tidak berani bertindak sembarangan, semuanya sedikit khawatir. Itu karena mereka terus mengaktifkan formasi transportasi, namun setiap kali, mereka tidak menemukan jalan kembali. Kita bisa kembali, kata Shihao. Dia percaya pada jalan yang ditunjukkan Dewa Willow kepada mereka. Itu jelas bukan tempat yang berbahaya. Cahaya fajar bersinar di depan mereka. Seolah-olah itu fajar, tetapi juga agak tidak jelas, pancarannya tidak kuat, tetapi juga melepaskan cahaya. Terlepas dari ini, ada jenis kekuatan yang menyebar, membuat mereka sulit bernapas, membuat mereka merasa seperti tercekik. Itu bermartabat, dan juga ganas, sejenis niat membunuh yang dilepaskan. Itu menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Itu sangat megah, beristirahat di depan mereka. Mereka keluar dari lorong itu, tiba di tujuan mereka. Sebuah kota. Di mana tempat ini? Tempat ini sangat tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terlihat, tidak ada aktivitas manusia, hanya keheningan yang mematikan, serta jenis kesedihan yang terakumulasi selama berabad-abad. Sebuah kota, dingin dan tidak ceria berdiri di sana, sangat kesepian. Jejak yang ditinggalkan oleh api perang bisa dirasakan bahkan dari jauh. Ketika mereka tiba di sini, Shenming bergidik, sulit baginya untuk mengendalikan dirinya sendiri. Sanzang juga khawatir, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia merasakan tekanan yang luar biasa, serta aura yang keras. Tubuhnya juga mulai bergetar tak terkendali, dalam hati ketakutan. Keduanya adalah ksatria mayat hidup emas. Mereka merasakan ketidaknormalan tempat ini. Ini adalah medan perang dengan jutaan dan jutaan mayat. Tidak diketahui berapa banyak makhluk yang mati karena perang. Tanah di bawah kaki mereka tidak memiliki tanah atau batu sejati, semuanya dihasilkan dari mayat, darah bagian merah tua, warna putih salju menghancurkan tulang. Selain itu, makhluk yang mati terlalu kuat. Tempat ini pasti memiliki beberapa tokoh hebat yang tak tertandingi yang dimakamkan di sini. Shihao juga gemetar, bukan karena takut, melainkan karena darahnya mendidih, beresonansi, melonjak. Dia merasakan dorongan tak terkendali untuk mengaum. Di tempat ini, ruang di antara alisnya bersinar, membentuk pola yang sangat kuno yang berkedip-kedip dengan cahaya, membuat awan di langit runtuh. Darah orang berdosa melonjak, awan runtuh, membelah langit. Di tempat ini, darah milik klan batu mendidih, terbakar. Pola milik klannya muncul di dahinya. Itu seperti karakter, luar biasa gemilang. Ruang antara alis Shihao seperti matahari kecil. Ketika dia mengangkat kepalanya, cahaya yang dilepaskan merobek langit. Shenming dan Sanzang tercengang, keduanya menatap Shihao. Mereka gemetar dalam hati karena betapa menakutkannya itu di bawah bumi. Ada terlalu banyak makhluk kuat yang terkubur di sini, sementara Shihao memiliki reaksi seperti ini membuat mereka sangat terkejut. Tempat macam apa ini? Inilah yang membuat mereka bertiga bertanya-tanya. Kota itu agak jauh, tetapi medan perang di antara mereka sudah membuat tubuh mereka tegang, merasakan tekanan yang luar biasa. Itu seperti raksasa Dao abadi yang sedang tidur. Mereka bertiga mencoba menenangkan diri,
Hanya setelah waktu yang lama berlalu mereka secara bertahap menjadi lebih santai. Namun, pola yang bersinar dari dahi Shi Hao tidak hilang. Itu melonjak seperti nyala api ilahi, membakar langit. Mereka mengukur lingkungan mereka. Ini adalah tanah yang luas, tetapi mereka dapat merasakan bahwa ada perbatasan, bahwa itu tidak terbatas. Kota itu tepatnya berada di tengah-tengah tanah ini. Mereka tidak mendekati kota raksasa itu, malah berjalan menuju perbatasan. Ada banyak sisa-sisa di tanah, beberapa sudah menjadi kerangka, beberapa masih memiliki daging dan darah. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, mereka tidak membusuk, masih dalam kondisi baik. Benar saja, tanah itu ada batasnya. Ada layar cahaya di sekitar tepi, mengelilingi tempat ini. Itu tidak bisa ditembus, tak tergoyahkan. Sanzang terkejut. Dia melihat beberapa kelainan. Itu karena cahayanya semi-transparan. Dia bisa melihat beberapa pemandangan dunia luar. Mereka melayang tinggi di langit. Di bawahnya terdapat gurun pasir yang luas, pasir keemasan yang memantulkan bintik-bintik cahaya. Ada tulang kering dan hal-hal lain di tanah juga. Terlepas dari ini, di cakrawala yang jauh ada celah besar yang menjulang ke langit, sangat besar, menghentikan perbatasan desolate di satu sisi, melindungi tempat ini. Pas kekaisaran, Shi Hao tergerak, sangat terkejut. Dia melihat Imperial Pass? Di mana tempat ini? Di mana mereka berdiri sekarang? Di udara di luar Imperial Pass? Segera setelah itu, Shi Hao sepertinya mengingat sesuatu, napasnya segera menjadi tergesa-gesa, darah bergemuruh. Dia tiba-tiba berbalik, melihat ke arah kota kuno yang misterius dan sepi itu. Mungkinkah kota legendaris itu? Shen Ming terkejut, mau tidak mau berteriak. Shi Hao tidak lagi melihat Imperial Pass, melainkan melihat kota kuno misterius yang melayang di udara, matanya memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Jantungnya berdebar kencang, emosi melonjak dalam dirinya tak terkendali. 7 Raja Desolate Border, kota kuno yang mereka lindungi. Dia berkata pada dirinya sendiri. Darah perangnya segera dihidupkan kembali. Dia akhirnya tahu mengapa tubuhnya menghasilkan reaksi yang luar biasa setelah datang ke sini. Di sinilah klannya berada. Leluhurnya telah bertempur dengan berdarah di sini, melindungi perbatasan yang sunyi, darah mereka terciprat melintasi langit. Saat itu, ketika Shi Hao berpartisipasi dalam pertempuran besar antara 3.000 provinsi di Immortal Ancient Remains, dia sebelumnya memasuki perahu kuno hitam berlumuran darah yang melayang di kehampaan. Tempat itu tidak menguntungkan dan tidak menyenangkan, terlebih lagi memiliki mayat raja. Di kapal kuno itu, melalui sebuah altar, dia sebelumnya mengetahui tentang beberapa tragedi Desolate Border, mengetahui bahwa ada 7 makhluk terpenting yang membawa klan mereka untuk melindungi Desolate Border. Dia melihat klan di belakang 7 raja jatuh satu demi satu, jumlah mereka semakin banyak semakin lama mereka bertarung. Pada akhirnya, bahkan tetua yang lemah dan anak-anak yang belum dewasa memasuki kota itu. Demi menghadapi tentara asing yang hebat, demi melindungi kota, mereka menyerahkan hidup mereka. Pada akhirnya, bahkan anggota dari 7 raja jatuh, beberapa dari mereka sekarat. Adapun klan mereka, termasuk wanita dan anak-anak, sulit untuk mengatakan berapa banyak yang bisa tersisa. Shi Hao selalu berpikir bahwa kota yang dilindungi oleh 7 raja perbatasan Desolate pastilah Imperial Pass. Namun, hanya ketika dia secara pribadi memasuki Imperial Pass, dia mengerti bahwa ini bukan masalahnya sama sekali. Ada kota lain yang bahkan lebih jauh di depan. Hanya, setelah bertahun-tahun, kota itu tidak pernah muncul, bersembunyi di dunia ini. Banyak orang mengira itu sudah dihancurkan. Sekarang, dia secara pribadi melihatnya, apalagi tiba di sini. Shi Hao berjalan lebih dekat selangkah demi selangkah, berharap tiba di depan kota. Dia ingin memasukinya. Lebih tepatnya, ini adalah pulau terapung. Itu tidak dapat dianggap sebagai benua tanpa batas, tetapi itu masih sangat luas, cukup untuk berfungsi sebagai medan perang, cukup untuk membangun kota raksasa. Hanya saja, secara komparatif, kota kuno yang misterius ini jauh lebih kecil dari Imperial Pass. Meskipun megah dan menakutkan, ukurannya masih agak biasa, tidak ditumpuk oleh bintang, terbuat dari bahan batu kuno. Untuk beberapa alasan, ketika Shi Hao melihat kota ini, rasanya bahkan lebih kuat daripada Imperial Pass, merasa bahwa itu mengalami perubahan yang lebih besar, lebih kokoh dan kuat. Itu bukan sesuatu dalam skala atau ukurannya, melainkan bahwa kota ini tampaknya memiliki jiwa, merekam kesedihan dan perubahan besar dari waktu tanpa akhir, mengalami asap dan api perang, direndam dalam darah abadi, menjadi tipe dari mahakarya yang tidak dapat binasa itu sendiri. Itu tidak jatuh setelah pertempuran tanpa akhir, tetap kuat di sini, menghentikan pasukan pihak lain. Kota legendaris. Imperial Pass yang sebenarnya. Pada saat ini, Shen Ming berbicara, benar-benar mengatakan ini. Kota kaisar yang sebenarnya. Siapa yang mengira itu tidak jatuh, masih berdiri di sini. Sanzang juga berkata pelan. Kemudian, mereka melihat ruang di antara alis Shi Hao, pada pola-pola itu, mengungkapkan ekspresi aneh. Klan yang memiliki kontribusi tak tertandingi, kemuliaan mengalir melalui darah mereka, jejak abadi.
Shen Ming berkomentar seperti ini, mengacu pada jejak di antara alis Shihao. Tubuh Shihao bergetar. Yang disebut darah orang berdosa, jejak penghinaan di dahinya sebenarnya memiliki kebenaran seperti ini di baliknya? Ksatria mayat hidup mengetahuinya. Yang dulunya ditakuti, dicurigai, dipandang rendah oleh beberapa klan, percaya bahwa mereka telah berbuat dosa, darah mereka tidak murni, bahkan difitnah bahwa yang mengalir di tubuh mereka adalah darah orang berdosa, kini tuntutan pidananya ditumbangkan oleh kedua Undead Knight itu. Setelah mengetahui beberapa kebenaran, ekspresi Shihao menjadi rumit. Dahinya bersinar, kiprahnya mantap dan kokoh saat dia berjalan menuju kota itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tolong beritahu aku semuanya secara detail. Shihao meminta bimbingan. Ini terkait dengan nasib beberapa klan di Imperial Pass. Kota ini telah ada selama lebih dari satu era besar, ini adalah bekas situs Imperial Pass masa lalu yang sebenarnya. Sanzang segera mengatakan ini. Era yang dia bicarakan jelas bukan waktu yang sama dengan yang dibicarakan orang normal. Itu karena para ksatria mayat hidup dengan mudah tidur untuk waktu yang sangat lama, satuan waktu sering diukur dalam setengah era besar. Kemudian, dia mulai berbicara tentang beberapa hal. Di masa lalu, Imperial Pass yang sebenarnya adalah yang ini. Karena pertempuran tahun demi tahun, itu telah menjadi rusak, juga sebelumnya dikelilingi oleh kekuatan besar, bahkan terjebak oleh formasi yang tak tertandingi. Ini terutama terjadi di satu era ketika formasi besar mencapai langit, menjebak kota ini, mengisolasinya dari dunia luar. Kota Kaisar yang telah menjulang untuk waktu yang tak terbatas dengan demikian ditinggalkan, diperlakukan sebagai kastil jembatan, menghalangi di bagian paling depan. Sementara itu, di belakang, makhluk-makhluk yang tidak jatuh ke dalam bahaya membangun kota besar yang baru. Shihao mendengarkan, tidak mengatakan apa-apa. Ksatria mayat hidup selalu tetap sebagai pengamat, hanya ketika mereka bangun dari tidur mereka akan memperhatikan situasi pertempuran. Mereka pasti tidak akan mengerti semua kebenaran. Pas Imperial asli ini memiliki kekuatan besar. Bahkan jika ukurannya tidak sebanding dengan kota kaisar baru yang menjulang ke langit, kekokohan dan kekuatannya melebihi yang terakhir. Itu sebelumnya telah direndam dalam darah abadi sejati dan keberadaan abadi, bahkan Raja Abadi jatuh di tembok kota, Raja Abadi sekarat di kota. Shen Ming mengungkapkan beberapa bagian sejarah yang mengejutkan. Menurut legenda, di era paling mulia, masa paling gemilang, kota kaisar bermandikan kemegahan surgawi, mendukung nasib semua klan. Ada tamu heroik yang sering datang dari Immortal Domain. Itulah mengapa ia memiliki masa lalu yang cemerlang. Dalam periode kuno tertentu, ada kesempatan besar untuk menganugerahkan gelar-gelar besar, klan dengan kontribusi tak tertandingi yang diberi gelar raja. Selama seseorang adalah kepala klan, maka mereka bisa menerima gelar raja. Karena itu, di masa lalu, ada Raja Burung Vermilion, Raja Manusia, Raja Naga. Ketika Shihao mendengar hal-hal ini, pikirannya bergetar. Ketika dia berada di alam bawah, dia berpikir bahwa garis keturunan burung Vermilion yang mengalir melalui Huoling Air dari klan api adalah karena mereka adalah keturunan dari burung Vermilion kuno, tetapi sekarang, sepertinya seharusnya lebih kuno, mereka benar-benar memang memiliki darah burung Vermilion sejati yang mengalir melalui mereka. Apalagi, ada lebih dari satu Raja Manusia, mereka dibagi menjadi 3 nama keluarga. Ada 2 atau 3 individu yang disebut raja, tetapi sekarang, klan mereka kemungkinan besar telah dimusnahkan. Kata Shen Ming. Menurut apa yang dia katakan, Raja-Raja Desolate Border bukan hanya 7 dari mereka. Itu adalah usia paling mulia dari Imperial Pass yang asli. Sanzang bahkan menghela nafas dengan kekaguman. Justru karena inilah gangguan besar terjadi, dirasakan oleh para ksatria mayat hidup. Beberapa ahli di klan diam-diam mencatat hal-hal ini ke dalam buku pemakaman. Imperial Pass pada masa itu memenangkan kemenangan yang menentukan, bermandikan kemegahan surgawi, bersinar dengan kemuliaan yang tak tertandingi. Pada saat itu, bahkan tokoh-tokoh luar biasa dari domain abadi ingin mengunjungi Imperial Pass, membuktikan betapa mulianya tempat ini. Itu jelas bukan sesuatu yang terjadi dalam satu era besar. Shihao terdiam. Periode waktu yang dibicarakan kedua orang ini pasti sangat kuno. Ada banyak raja di masa lalu, tetapi kemudian, hanya 7 raja yang tersisa. Selain itu, Shihao tahu bahwa karena hanya ada 7 raja yang tersisa, itu berarti kota itu kemungkinan besar hanya memiliki 7 klan yang tersisa. Di masa lalu, gelar raja adalah jenis pengakuan, jenis warisan yang cemerlang, sesuatu yang diperoleh dengan restu dari semua klan. Itulah mengapa jenis jejak itu adalah jenis kemuliaan. Menurut apa yang dikatakan Sanzang, raja-raja asli memiliki kemampuan ilahi yang besar, menerima berkah dari semua klan, sehingga membentuk kemampuan ilahi yang lebih kuat. Kemuliaan bergabung ke dalam tulang mereka, membentuk pola. Kamu mengatakan bahwa pola-pola ini adalah kemuliaan, berkah dari klan di bawah langit. Shihao terkejut. Benar. Itu adalah peristiwa besar saat itu, bahkan mengejutkan Raja Pemakaman. Ada rekaman di buku pemakaman, Burial King secara pribadi menyelidiki ini. Sanzang mengangguk.
Pola-pola ini adalah jenis berkah, memiliki kemampuan yang tak terukur. Ketika mereka benar-benar diaktifkan, mereka bisa melindungi orang-orang klan. Terlepas dari ini, ada warisan lain, serta kemampuan ilahi hebat yang tak tertandingi. Ini adalah bagian yang paling penting. Jejak mulia yang terbentuk dari pola gelar raja berisi perbendaharaan ilahi klan, menyimpan seni ekstrim tertinggi. Shi Hao berpikir sebentar, mengingat beberapa hal. Tulang makhluk tertingginya, serta murid ganda Shi Yi, apakah itu kemampuan ilahi klan masa lalu? Apakah beberapa bakat luar biasa memiliki rahasia batin? Bisakah ini digunakan untuk menjelaskan ini? Jika tidak, mengapa tubuh anak menghasilkan teknik unik yang menakjubkan? Ketujuh raja itu, seberapa kuno keberadaan mereka? Bisakah mereka benar-benar hidup selama itu? Shi Hao ragu. Namun, kata-kata Shen Ming berikut membuatnya mengerti beberapa hal. Raja-raja asli telah lama mati, berjuang sampai kesadaran ilahi mereka memudar. Itu karena kota kuno ini sebelumnya telah ditangkap, dan kemudian penduduknya dibantai habis-habisan. Inilah sebabnya mengapa domain abadi memutuskan koneksi mereka. Raja-raja kemudian mungkin penerus, orang-orang di kemudian hari. Kemuliaan masa lalu, kecemerlangan ekstrim, di generasi selanjutnya, klan yang dianugerahi gelar individu raja yang paling kuat menjadi raja mereka. Menurut apa yang dikatakan Sanzang, raja asli dan tujuh raja dipisahkan oleh waktu yang tidak terbatas, mereka harus menjadi generasi selanjutnya. Shi Hao mengerutkan kening, tidak begitu yakin. Dia merasa ada beberapa hal yang tidak sesederhana itu. Mungkinkah pemahaman aku sebelumnya salah? Adegan yang kami lihat melalui altar bukanlah hal-hal dari era yang hebat ini, tetapi lebih jauh ke belakang, tujuh yang selamat dari raja asli? Atau apakah ini untuk mengatakan bahwa generasi selanjutnya menghasilkan tujuh pahlawan yang kuat? Shi Hao tidak yakin. Sementara itu, ada beberapa kebenaran di New Imperial Pass juga yang bisa memberikan beberapa petunjuk, tapi dia tidak bisa mempercayai semuanya. Berkat semua klan, jejak mulia yang terbentuk, apakah itu sangat kuno bahkan klan generasi selanjutnya melupakannya? Shi Hao berkata dengan mengejek diri sendiri. Namun, ketika dia memikirkan pemberantasan 9 surga sebelumnya, dibantai, ini masih masuk akal. Kenyataannya, kehancuran mungkin tidak semuanya terjadi dalam satu era besar, ini mungkin bukan satu-satunya alasan untuk warisan yang terputus. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa klan batu di kemudian hari tampaknya telah melakukan beberapa hal yang menimbulkan permusuhan dari beberapa klan, sampai-sampai mereka bertindak melawan klan batu, sehingga menghasilkan perkataan darah orang berdosa. Namun, jika jejak di dahi mereka adalah apa yang mereka gunakan sebagai bukti bersalah, maka itu benar-benar tidak masuk akal. Mereka secara bertahap semakin dekat ke kota. Permukaan yang tidak rata ditutupi oleh beberapa sisa, beberapa masih hidup, membuat orang curiga jika mereka masih memiliki kehidupan. Shen Ming dengan hati-hati memeriksa mereka, memastikan bahwa mereka semua sudah mati, sejauh dia memeriksa apakah kekuatan magis dan darah esensi mereka mengering, atau tidak mungkin tidak akan ada kekuatan yang dilepaskan dari mereka. Hanya saja, yang membuat mereka bingung adalah mengapa bagian luar dagingnya masih bisa terawetkan dengan baik. Itu adalah, Sanzang terkejut. Di area kosong tidak jauh dari kota kuno itu ada tumpukan tulang. Mereka terbakar, menumpuk bersama, cahaya api melepaskan warna merah samar. Samar-samar mereka bisa melihat bahwa di dalam api, di antara kerangka-kerangka itu, ada beberapa daging yang belum sepenuhnya terbakar, masih memiliki setengah dari wajah mereka. Di sekitar cahaya yang berapi-api ada semua jenis simbol. Itu adalah formasi yang tak tertandingi, mengisolasi cahaya yang berapi-api. Formasi ini adalah level 1 yang abadi. Shen Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Ini berarti bahwa bertahun-tahun yang lalu tanpa akhir, dari masa lalu hingga sekarang, daging dan tulang selalu terbakar. Asal-usulnya terlalu menakutkan. Selain itu, mereka memperhatikan bahwa ada lebih dari satu api, ada banyak api. Jenis keberadaan ini semuanya dihancurkan di bawah kota. Untuk mencegah aura kehancuran bocor, mereka disegel oleh simbol. Di tembok kota, ada makhluk hidup. Ketika mereka semakin dekat, Sanzang terdiam. Ini sangat mengejutkan. Setelah waktu tak berujung berlalu, kota ini masih memiliki orang? Shi Hao tercengang. Dia mengangkat kepalanya ke arah area di atas tembok kota. Benar-benar ada orang, makhluk hidup. Mereka anak-anak? Mereka adalah anak-anak compang-camping, dari usia 8 atau 9 hingga 15 atau 16 tahun. Wajah mereka kotor, pakaiannya sangat compang-camping. Selain itu, mereka juga melihat beberapa tetua. Mereka sangat lemah, seolah-olah mereka telah terluka parah, fondasi mereka rusak, saat ini melihat ke bawah dengan ekspresi serius. Orang-orang ini dapat digambarkan sebagai tua dan sakit-sakitan. Setelah bertahun-tahun berlalu, masih ada orang yang menghadap ke tempat ini, tidak pernah pergi. Bahkan Shen Ming pun terkejut. Dengan begitu banyak waktu berlalu, siapa yang mereka lawan di era yang hebat ini? Ekspresi Shi Hao berubah. Pada saat itu, dia memikirkan sesuatu. Sekarang setelah melayang tinggi di langit,
Apakah ini di atas Heaven Abyss? Mungkinkah mereka, para penyintas Imperial Pass asli yang sebenarnya yang melindungi inti dari Heaven Abyss, mengawasi jalan ini? Di luar New Imperial Pass, di gurun yang luas, ada Heaven Abyss yang menghentikan makhluk abadi dan Raja Abadi untuk menyeberang. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa sebenarnya alasannya. Di era yang hebat ini, selama tahun-tahun awal, 9 surga dan 10 bumi sangat tenang, tidak terancam. Namun, tempat ini berbeda. Makhluk asing selalu berusaha menerobos. Orang-orang ini, para tetua dan anak-anak sakit-sakitan berpakaian lusuh ini, apakah mereka yang menahan tempat ini, menghalangi di bagian paling depan? Clansman, di kota, seorang tetua menatap Shi Hao, melihat simbol nyala api yang menyala di antara alisnya, berbicara dengan susah payah, mata tuanya menunjukkan sedikit kecemerlangan. Kata tetua klan. Ini membuat Shi Hao gemetar dalam hati. Jenggot dan rambut tetua ini semuanya putih, tubuh keriput dan kering, hanya memiliki satu lengan. Pakaiannya compang-camping, membawa jejak darah. Wajahnya dipenuhi kerutan, matanya keruh, tubuhnya sangat lemah. Kata klansman membuat Shi Hao menghasilkan perasaan pahit dalam hati, emosinya langsung melonjak. Apakah ini anggota klannya? Apakah dia bertarung di garis depan selama ini? Berapa banyak penderitaan yang mereka alami? Berapa banyak kepahitan? Bahkan anak-anak dan orang tua terpaksa naik ke tembok, apakah tidak ada lagi pria yang kuat? Mungkinkah mereka semua sudah mati dalam pertempuran? Senior, Shi Hao memanggil, melihat ke arah tetua yang lemah di tembok kota, merasakan gelombang rasa hormat, terlebih lagi gelombang emosi yang melonjak. Dia benar-benar ingin mengubah semua ini. Di tembok kota, anak-anak dengan wajah kotor kira-kira berusia 8 atau 9 tahun, yang lebih tua berusia 15 atau 16 tahun. Mereka semua waspada, melihat ke bawah. Wajah mereka semua menjadi mati rasa, hanya di kedalaman mata mereka ada sedikit rasa ingin tahu ketika mereka melihat orang-orang di bawah tembok kota. Orang bisa membayangkan apa yang harus dialami anak-anak ini, berapa banyak kematian yang harus mereka saksikan hingga menjadi seperti ini. Pertempuran hebat yang sangat menyedihkan pasti terjadi di sini. Wajah-wajah lembut mereka yang awalnya harus muda dan penuh kehidupan semuanya mati rasa, bersiap untuk diganti. Sementara itu, anak-anak yang lebih kecil agak gugup. Di tembok kota, tetua melambaikan tangannya. Dia hanya memiliki satu lengan yang patah tidak dapat diregenerasi. Ada hukum alam yang mengerikan memakan daging dan darahnya, menyerang keropeng darah merah tua. Dia mengisyaratkan agar anak-anak mundur. Kamu adalah seorang anggota klan, dari luar. Dia berbicara, seolah-olah dia sudah lama tidak berbicara, suaranya serak, apalagi pengucapannya tidak jelas. Seolah-olah satu-satunya hal yang dimiliki tempat ini adalah pertempuran, darah, dan pembunuhan yang kejam. Bahkan Shen Ming dan Sanzang tergerak. Sudah berapa tahun sejak dia terakhir berbicara? Apa sebenarnya yang orang-orang ini lalui? Mungkinkah mereka terus mempertahankan tempat ini dengan sengit selama ini, bahwa mereka masih bertarung? Ini mungkin tempat yang ditinggalkan. Dunia luar mengira bahwa kota ini telah lama layu, menjadi kota kematian, namun ada sekelompok tetua tua dan sakit-sakitan yang masih mengawasinya. Kemauan macam apa ini? Apa yang membuat mereka bertahan selama ini? Kamu, bukan abadi sejati, bagaimana kamu masuk? Tetua bertanya, dua garis cahaya terbang keluar dari matanya yang keruh. Satu lengannya memegang kapak perunggu. Dari kata-kata ini, Shi Hao memperoleh informasi yang mengejutkan. Mereka yang tidak berada pada tingkat keabadian sejati tidak bisa mendekati tempat ini sama sekali. Kemudian, mereka melihat tembok kota lagi. Tempat-tempat itu memiliki tulang yang terbakar, fluktuasi tingkat yang tidak pernah mati. Mereka dibatasi oleh formasi, membuktikan beberapa spekulasi mereka. Benar-benar aneh jika kita membicarakannya. Kita, di hadapan para anggota klan ini, di hadapan orang-orang yang dengan sengit mempertahankan kota kuno ini sendirian, Shi Hao tidak menyembunyikan apapun, memberitahu mereka semua yang terjadi. Meskipun kejadiannya rumit, sulit dipercaya, dia tetap menceritakan semuanya kepada mereka. Klan, berdiri di atas batu kapur itu. Di tembok kota, tetua menunjuk ke batu kapur di bawah tembok kota. Itu 3 kaki persegi, sangat sederhana dan kuno, tidak ada yang istimewa tentang itu. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia langsung menginjaknya tanpa ragu-ragu. Batu kapur segera bersinar. Api melilit Shi Hao, mengelilingi kapal dan tulangnya, bahkan tidak membiarkan jiwanya pergi. Shen Ming berteriak ketakutan, hampir mengambil tindakan, tetapi dia menahan dorongan itu. Itu sangat aneh. Cahaya yang berapi-api tidak melukai Shi Hao, sebaliknya, dia merasa hangat. Simbol di dahinya menjadi lebih cemerlang, seolah-olah didukung oleh sejenis kekuatan. Itu bukan pihak lain yang berpura-pura menjadi salah satu dari kita. Tetua itu mengangguk. Banyak orang di dinding, termasuk anak-anak menghela nafas. Batu ini bisa mengkonfirmasi apakah seseorang adalah klan batu sejati. Tolong angkat kepalamu dan lihat kami. Tetua berkata dengan hati-hati. Ada cermin tulang tergantung di atas gerbang kota. Itu sangat halus.
Pada saat ini, seberkas cahaya bersinar, memasuki lautan kesadaran Shi Hao, merembes ke dalam jiwanya. Selama proses ini, Shi Hao tidak melawan, malah menunggu dengan tenang. Di belakangnya, ekspresi kedua ksatria mayat hidup emas berubah, dengan cepat mundur. Mereka pasti tidak ingin disinari oleh cermin abadi ini, biarkan dia mengerti segalanya tentang mereka. Jika itu terjadi, hidup mereka akan berada di tangan orang lain. Namun, Shi Hao begitu santai, tidak melawan. Dia adalah seorang anggota klan, dia datang dengan niat baik, tidak berbohong. Tetua tergerak. Yang lain di tembok kota semuanya mengungkapkan ekspresi kegembiraan, anak-anak itu bersorak. Apakah kalian berdua ingin diperiksa, atau akankah kalian mundur? Tetua memandang dua ksatria mayat hidup emas. Shen Ming dan Sanzang saling memandang, keduanya mundur, tinggal cukup jauh. Di tanah, hamparan cahaya berapi-api bersinar. Itu berwarna biru seperti api dunia bawah. Seolah-olah gelombang energi abadi merasuki udara, membentuk dinding api yang tidak bisa dilewati. Kedua ksatria mayat hidup emas tidak bisa melihat apa-apa, mereka juga tidak bisa mendengar apa-apa. Di bawah dinding, Shi Hao berdiri di sana sendirian, menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, cahaya ilahi melintas. Tetua bersenjata tunggal itu tiba-tiba muncul, membuka pertahanan, berjalan keluar sendirian. Ayo duduk, bagian dalam kota mendung. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku berbicara, hampir lupa caranya. Tetua berkata, duduk di atas sepotong batu kapur. Mengapa? Kalian semua menjaga tempat ini dengan sengit, di mana yang lainnya? Di mana mereka? Mengapa mereka tidak mundur ke New Imperial Pass? Shi Hao bertanya. Sudah ada jawaban untuk beberapa pertanyaan ini, tetapi dia masih menginginkan konfirmasi. Ini adalah perintah dari para pendahulu kita, untuk bertahan sampai akhir. Itu karena sekelompok klan telah dikirim, membiarkan mereka menyebarkan cabang dan daun, orang-orang ini menjaga garis keturunan tetap utuh sudah cukup. Kata yang lebih tua. Dia menatap Shi Hao. Shi Hao merasa seolah-olah guntur menghantam tubuhnya. Dia mengerti. Klan yang dikirim adalah leluhur mereka. Untungnya, mereka masih hidup, bertugas melanjutkan garis keturunan klan. Sementara itu, para tetua yang sakit-sakitan adalah orang-orang yang tertinggal, serta keturunan mereka. Mereka bertanggung jawab atas pertempuran berdarah, orang-orang yang berjuang sampai akhir sampai mereka mati dalam pertempuran. Bagaimana klan di luar? Sudahkah mereka berkembang, menyebarkan cabang dan daunnya? Tetua bertanya. Wajah Shi Hao menjadi agak kaku, ingin menyembunyikan sesuatu dengan senyuman, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Mungkinkah dia memberitahu mereka bahwa meskipun mereka tidak dimusnahkan, mereka ditindas, menjadi keturunan darah orang berdosa? Apa yang salah? Tetua dengan cepat bertanya. Shi Hao tetap diam sejenak. Pada akhirnya, dia langsung mengatakan hal-hal sebagaimana adanya. Hal-hal semacam ini tidak bisa disembunyikan. Apa? Tetua meledak menjadi marah, ekspresinya berubah. Namun, dia awalnya sudah akan berdiri, tetapi pada akhirnya, dia duduk lagi, menghela nafas. Raja manusia dari 7 raja, yaitu Raja Batu dan yang lainnya, mereka mengambil kepala beberapa tokoh besar di 9 surga, inilah mengapa ada kesalahpahaman ini. Kata yang lebih tua. Apa? Mengapa? Shi Hao terkejut. Dia tidak berharap untuk menyentuh rahasia segera setelah dia melakukan kontak dengan tetua ini. Mereka dirusak oleh yang tidak beruntung, orang-orang itu akan berubah, jadi mereka meminta Raja Batu dan yang lainnya untuk mengambil tindakan, segera tebas, hapus roh primordial mereka. Tetua bersenjata tunggal menghela nafas. Pada saat itu, rambut halus Shi Hao berdiri. Apa yang disebut tidak menguntungkan, menakutkan, tidak menyenangkan, memiliki efek jangka panjang seperti itu? Dia langsung memikirkan banyak hal. Perahu kuno hitam berlumuran darah yang melayang melalui kehampaan, Shi Hao sebelumnya telah menaikinya. Ini juga tempat dia pertama kali belajar tentang Desolate Border Seven Kings. Sementara itu, di kapal itu, ada yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan, salah satu raja bahkan menggunakan mayatnya untuk menekan hal-hal aneh di sana. Apa yang lebih menakutkan adalah kuali batu di sana, di dalamnya harus ada banyak kepala berdarah, kepala Taois abadi yang terpenggal. Kapan mereka dibunuh? Bagaimana mereka ditebang? Mungkinkah mereka juga ahli yang terkorosi oleh ketidakberuntungan? Terlepas dari ini, belum lama ini, dia bahkan telah memasuki domain abadi, dipandang rendah oleh makhluk-makhluk itu, menunjukkan penghinaan. Pada saat yang sama, orang-orang immortal domain waspada, takut bahwa orang-orang dari alam yang lebih rendah akan mencemari immortal domain, menjaga dari ketidakberuntungan. Ini, semua hal utama. Saat itu, ada orang yang tahu tentang hal-hal ini, jadi mereka seharusnya tidak disalahpahami. Ada abadi sejati yang masih hidup di 9 surga. Apakah 2 atau 3 orang itu tidak menonjol? Tetua bersenjata tunggal berdiri, ekspresinya serius. Shi Hao tercengang. 9 surga memiliki keabadian sejati? Seberapa menakutkan hal ini? Kenapa mereka tidak pernah keluar untuk bertarung?
Phantom Drake Dao Gate, Sword Valley, sikap seperti apa yang mereka miliki? Tetua bertanya. Mereka justru orang-orang yang mengklaim keturunan klan aku memiliki darah orang berdosa. Shi Hao menjawab. Ekspresi tetua menjadi sedingin es, dan kemudian dia bertanya, apakah abadi sejati dari Istana Abadi Perunggu muncul di dunia untuk mencaci maki mereka? Istana Abadi Perunggu memiliki tempat tidur abadi sejati di dalam. Shi Hao tercengang. Dia sebelumnya bertarung dengan pewaris Istana Abadi, bertarung dalam pertempuran hebat, keduanya berdiri melawan satu sama lain. Ketika tetua mendengar ini, dia segera mengerti, menghela nafas. Setelah bertarung dengan garis keturunan Kun Peng, apakah mata mereka berlumuran darah? Kata tetua sambil menghela nafas. Kemudian dia meledak dengan kemarahan, melepaskan raungan rendah. Siapapun akan marah karena ini. Mereka masih menumpahkan darah, berjuang dengan gagah berani di sini, berjuang sampai hanya yang tua dan lemah yang tersisa, namun klan di kampung halaman difitnah, dilukai, dihina, disebut keturunan darah orang berdosa. Vermilion King meninggal lebih awal. Dengan amarahnya yang berapi-api, dia pasti akan membantai jalan kembali tanpa memperhatikan konsekuensinya. Kata tetua bersenjata tunggal. Shi Hao linglung, gelombang besar bergelombang dalam dirinya. Itu karena sekarang, dia belajar banyak rahasia. Jika informasi ini keluar, itu pasti akan mengguncang segalanya. Sayang sekali, rohnya penurut tapi dagingnya lemah. Kita tidak bisa pergi bahkan jika kita mau. Jika kota itu berdiri, maka orang-orang akan hidup, jika kota itu mati, maka orang-orang akan mati. Tetua itu menghela nafas panjang. Shi Hao tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Istana Abadi Perunggu memiliki tempat tidur abadi sejati di dalam, selain ini, ada makhluk abadi lain yang ada di dunia ini, orang-orang ini memiliki dendam terhadap Kun Peng. Berapa banyak orang yang tersisa di kota? Baru setelah sekian lama berlalu Shi Hao menanyakan hal ini. Tidak banyak, beberapa klan sudah benar-benar musnah, beberapa klan hanya memiliki beberapa tetua yang sakit-sakitan. Yang kuat hampir semuanya gugur dalam pertempuran. Tetua bersenjata tunggal berkata sambil menghela nafas, membawa kesedihan dan kesedihan. Ini adalah kota yang sepi, yang tidak menerima bantuan, berdiri paling depan. Bahkan jika para ahli di kota itu biasa seperti awan, mereka masih tidak bisa menahan kelelahan seperti ini. Saat dia melihat tembok kota, pada jejak belang-belang, Shi Hao sepertinya telah mendengar teriakan perang. Samar-samar dia bisa melihat pemandangan yang dia lihat di kapal kuno hitam itu. Banyak orang menjaga kota, 7 Raja Desolate Border yang paling kuat secara alami. Namun, ada terlalu banyak musuh, tidak mundur setelah pertempuran tanpa akhir, darah membasahi tempat ini dengan warna merah. Kemudian, para wanita, anak-anak, dan bahkan orang tua naik ke kota, melindunginya bersama, berpartisipasi dalam pertempuran besar yang berlumuran darah. Bencana masa lalu, apakah akan berlanjut sekarang? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia marah atas urusan klannya. Mereka bertarung dengan penuh darah di garis depan, namun orang-orang di belakang harus dibunuh. 9 surga memiliki masalah. Bahkan jika 2 atau 3 keabadian sejati itu sekarat, mereka seharusnya tidak mengungkapkan apapun bahkan sekarang. Tetua bersenjata tunggal melepaskan desahan ringan. Mereka sebenarnya tidak menonjol untuk klan batu, klan api, dan yang lainnya, malah memfitnah mereka. Tetua bersenjata tunggal itu sangat marah. Terlepas dari ini, ada beberapa hal yang mungkin juga menjadi sumber kesalahpahaman. Saat itu, raja-raja kota telah mengambil kepala orang-orang hebat dari 9 surga, dan sebelumnya membiarkan beberapa orang kembali ke alam asing. Tetua tiba-tiba berbicara tentang beberapa peristiwa masa lalu. Biarkan beberapa kembali ke alam asing? Shi Hao segera memikirkan banyak hal. Mengapa ini? Apakah ada tahi lalat? Dengan tulus membelot ke sisi lain? Namun, tetua bersenjata tunggal tidak banyak bicara, hanya menghela nafas ringan. Pasti ada beberapa rahasia tersembunyi. Bagaimanapun, ada orang-orang di sisi 9 surga yang mengetahui seluruh kebenaran, namun mereka benar-benar mengabaikan penghinaan yang diberikan kepada klan aku. Ini sangat buruk, tetua berkata dengan dingin. Shi Hao berpikir untuk dirinya sendiri sebentar. Dia merasa 9 surga berantakan, beberapa hal yang tidak bisa dia mengerti. Setelah bertahun-tahun berlalu, apakah kalian semua mempertahankan kota ini sendirian? Shi Hao bertanya lagi. Ini tidak layak sama sekali. Enar ingin diketahui Shi Hao. Kami mempertahankan bagian depan, klan kami menyebarkan cabang dan menyebarkan daun di belakang, bukankah ini cukup bagus? Tetua itu tertawa, tetapi itu membuat orang merasa sakit di dalam. Garis keturunan ini sudah membawa tekad untuk mati sambil melindungi kota ini. Bagaimana dengan 7 raja? Apakah masih ada di antara mereka yang masih hidup? Ini adalah sesuatu yang benar-benar ingin diketahui Shi Hao. Raungan 7 tokoh besar mengguncang matahari dan bulan, menghancurkan gunung dan sungai. Mereka mengendalikan pasukan besar asing, benar-benar tak tertandingi dan tak tertandingi. Bisakah dia bertemu mereka secara pribadi?
Pada akhirnya, Shi Hao tidak bisa menahan diri, menanyakan ini. Ada yang masih hidup, tapi waktunya terbatas. Setelah yang lain tewas dalam pertempuran, mereka membakar tulang mereka sendiri untuk mendukung kota ini. Tetua bersenjata tunggal berkata dengan ekspresi mati rasa. Ada kesedihan di kedalaman matanya, juga kesedihan. Namun, ekspresinya saat ini adalah karena terlalu banyak yang mati, bahkan 7 raja jatuh satu demi satu, apalagi yang bisa dikatakan? Membakar tulang mereka sendiri untuk mendukung kota ini? Shi Hao bingung. Dia melihat ke bawah tembok kota, ke tulang-tulang yang terbakar habis. Itu sesuatu yang mirip, tetapi tulang di bawah tembok kota adalah milik musuh, menggunakan kota untuk mengekstraksi kekuatan mereka. Setelah 7 raja meninggal, mereka membakar tubuh asli mereka atas kemauan mereka sendiri, menyalakan tulang berharga mereka untuk memberikan energi kota. Kata tetua bersenjata tunggal. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia sangat tersentuh. Makhluk abadi pihak asing, serta leluhur kuno yang lebih tinggi dan raja abadi, jika mereka datang mengetuk tembok kota, apakah tempat ini dapat menahan mereka? Shi Hao bertanya, dalam hati membawa banyak keraguan. Setelah bertahun-tahun berlalu, bukankah kota ini masih berdiri di sini? Kota yang sepi ini masih ada di sini. Tetua bersenjata tunggal berkata sambil menghela nafas, tetapi berapa banyak kesengsaraan dan kesedihan yang terlibat dalam hal ini? Berapa banyak nyawa yang dibayar untuk mencapai ini? Shi Hao gemetar. Bagaimana mereka mencapai ini? Tidak peduli berapa banyak mereka berkorban, masih sangat sulit untuk menghentikan musuh. Kota kuno ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dapat digunakan untuk mengendalikan Heaven Abyss, menghentikan langkah para ahli asing yang tak tertandingi. Kata yang lebih tua. Shi Hao mempelajari rahasia yang mengejutkan. Dengan menguasai kota ini, seseorang bisa mengendalikan kekuatan Heaven Abyss. Inilah tepatnya bagaimana mereka menghentikan pasukan besar asing. Apa itu jurang surga? Lautan hukum alam, kekuatan penilaian yang tak tertandingi. Sebelum memutuskan koneksi dengan dunia, Immortal Domain juga membantu kami mengatur beberapa hal. Namun, jenis kekuatan itu akan segera habis. Heaven Abyss terkait dengan Immortal Domain, bahkan terhubung. Tetua langsung memberitahunya. Shi Hao gemetar dalam hati. Hal-hal yang dia pelajari hari ini adalah semua rahasia. Ayo pergi ke kota sehingga kamu bisa melihatnya. Kata tetua bersenjata tunggal, benar-benar membawa Shi Hao ke dalam kota. Dia telah lama menurunkan kewaspadaannya. Ini adalah pertama kalinya seseorang dibawa masuk setelah waktu yang tak ada habisnya. Shi Hao punya banyak pertanyaan. Meskipun barusan, tetua secara langsung memberitahu dia beberapa rahasia besar, dia belum punya waktu untuk menanyakan hal-hal secara detail. Dia merasa ada banyak hal dalam pikiran si tetua, seolah-olah dia sedang mencoba membuat pilihan, memiliki beberapa hal untuk dikatakan. Senior, ada apa? Shi Hao bertanya. Pertempuran besar yang menentukan akan segera tiba. Kota yang sepi ini, tanah kuno yang mematikan ini, mungkin akan mencapai akhirnya, tidak ada lagi. Tetua melepaskan desahan ringan. Apa? Shi Hao terkejut. Pertempuran besar yang menentukan akan tiba? Ini pasti masalah besar. Namun, apakah orang-orang New Imperial pas tahu tentang ini? Kami sudah memiliki firasat untuk beberapa waktu. Hanya hari ini, mungkin ada makhluk abadi yang mengetuk pintu kita. Mereka mungkin benar-benar mulai menyerang 9 surga 10 bumi. Kata tetua bersenjata tunggal. Pada saat ini, gerbang kota menyala dengan cahaya. Kedua individu menghilang dari lokasi aslinya, langsung memasuki kota. Saat memasuki kota, kota itu seperti tubuh jiwa raksasa, memeriksanya, memastikan bahwa tidak ada yang salah, dan baru kemudian mereka muncul di kota. Di dalam kota kuno, sangat sunyi, sangat luas. Beberapa tetua memimpin anak-anak berpakaian compang-camping, semuanya menilai Shi Hao. Tentu saja, ada yang lain, tetapi dibandingkan dengan kota raksasa yang megah ini, jumlah orangnya dapat diabaikan, terlalu sedikit jumlahnya. Setelah mengalami nyala api perang, kota kejayaan kuno di masa lalu akan runtuh. Ada noda darah kering di tanah. Jalan-jalan, bangunan, dan hal-hal lain semuanya sangat kuno. Saat mereka melanjutkan, Shi Hao melihat beberapa wanita, serta beberapa anak kecil. Wajah mereka semua kotor, sangat gugup saat mereka melihat Shi Hao. Tidak ada sorakan kegembiraan atau senyum, suasana di kota berat dan menindas. Yang tidak menguntungkan sebelumnya mendesak beberapa ahli asing, sumbernya dikabarkan berada di bagian terdalam dari pihak asing. Namun, ada beberapa yang tidak percaya ini terjadi. Sepanjang jalan, tetua berbicara dengan Shi Hao, menceritakan beberapa hal lama. Bahkan hal-hal yang dia bicarakan secara acak adalah informasi serius untuk Shi Hao. Itu, Shi Hao menatap ke kejauhan. Ada sebuah istana raksasa, seluruh bangunan tertutup cahaya api yang meluap-luap, hampir transparan. Samar-samar orang bisa melihat beberapa raja duduk di sana, membakar diri mereka yang sebenarnya, tulang mereka terbakar, daging melepaskan esensi spiritual, mendukung kota ini. Setelah jatuh dalam pertempuran, mereka masih terus melindungi tempat ini.
Tetua itu berkata dengan sangat tenang. Namun, Shi Hao tahu betapa banyak kesedihan, ketidakberdayaan, dan kesedihan yang ada di balik ini. Ini adalah tokoh-tokoh hebat yang mengejutkan dunia, namun tujuan mereka sangat menyedihkan. Tidak jauh dari sana, ada orang yang menangis terseduh-seduh. Ini adalah anak-anak, kurus, sosok mereka tidak tinggi, wajah penuh kotoran. Mereka meneteskan air mata di depan istana itu. Anak-anak menangis, sangat sedih. Itu membuat orang lain juga merasa sangat buruk. Keturunan dari 7 raja, mereka sekarang sangat menyedihkan. Tetua bersenjata tunggal melepaskan desahan ringan. Apakah jenis harga yang mereka bayarkan sepadan? Namun, leluhur memberi perintah untuk melindungi tempat ini sampai mati, agar mereka tidak mundur. Mereka harus tinggal dengan kota ini, mati bersamanya. Aku harap kamu dapat membawa anak-anak ini bersamamu, kata tetua bersenjata tunggal. Dia ingin melawan perintah leluhurnya, untuk membuat pengecualian, biarkan anak-anak ini hidup. Bu, di mana ayah? Kapan dia kembali? Tidak jauh, seorang anak berusia 4 atau 5 tahun yang mengenakan pakaian kulit binatang yang compang-camping bertanya. Dia akan kembali ketika kamu dewasa. Mata wanita itu berlinang air mata, menghibur anaknya seperti ini. Bagaimana dengan kakak laki-laki tertua, kakak kedua, kakak ketiga dan yang lainnya? Mengapa mereka belum kembali? Anak kecil itu bertanya. Wanita itu tidak bisa menahan diri, sangat ingin menangis. Dia sudah kehilangan suami dan 3 anaknya. Ketika dia ditanya seperti ini, dia merasa seolah-olah ada pisau yang dipelintir di hatinya. Nenek, kapan aku bisa melihat ayah? Juga, paman, kakak laki-laki, mereka telah pergi untuk waktu yang lama juga, tidak kembali setelah sekian lama. Juga, aku belum pernah bertemu kakek. Tidak jauh dari sana, seorang gadis kecil di sudut dengan malu-malu bertanya kepada seorang wanita tua. Tubuh wanita tua itu keriput, wajahnya penuh kerutan. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengulurkan tangan kasar, dengan lembut membelai pipi kotor gadis kecil itu. Bawa semua wanita dan anak-anak, biarkan anak-anak pergi ke tempat yang lebih baik. Shi Hao berkata, sangat terguncang, merasa benar-benar tidak enak. Itu karena ini adalah hal yang paling sering terlihat di seluruh kota, namun ada begitu banyak kesedihan dan kesedihan. Pikiran Shi Hao berat. Setelah memasuki kota sepi Imperial Pass kuno ini, dia belajar banyak tentang kebenaran. Dia merasa sulit untuk tersenyum, merasa sangat sedih. Ini terutama ketika pertempuran besar yang menentukan akan segera tiba. Keputusan takdir, akan seperti apa sebenarnya? Segala sesuatu di sini mungkin mencapai akhirnya. Kota itu sangat besar, tetapi tidak memiliki kekuatan hidup, karena jumlah orang di sini terlalu kecil. Kota kuno itu megah. Meskipun mulai pecah, itu tetap tidak kehilangan auranya yang mengesankan dan menakjubkan. Sayangnya, hanya beberapa wanita, anak-anak, dan orang tua yang lemah yang tersisa. Kota itu terlalu besar, orangnya terlalu sedikit. Ini adalah tempat tinggal raja. Tetua bersenjata tunggal membawa Shi Hao ke gunung pendek. Itu di dalam kota, hanya saja, kaki gunung itu penuh dengan rumput liar, tempat ini benar-benar sunyi. Di pegunungan, ada jejak berdarah hitam kering, layu dan kurang kekuatan hidup. Masih ada satu raja yang tersisa. Seperti apa dia sekarang? Apakah dia masih hidup? Bahkan orang-orang di kota tidak tahu detailnya. Dia sudah dalam keadaan kritis, korban terakhir 7 raja jarang mengambil tindakan. Itu karena menjaga kota yang sepi ini tetap berdiri sangat sulit. Selama dia masih hidup, hanya dengan begitu kota ini tidak akan jatuh, hanya dengan begitu mereka dapat menggunakan kekuatan Heaven Abyss. Aku memberi hormat kepada raja. Tetua bersenjata tunggal membawa penghormatan, penuh ketulusan saat dia membungkuk di depan gunung pendek ini. Shi Hao memberi hormat kepada leluhur kuno. Shi Hao juga sangat serius, wajahnya menunjukkan ekspresi hormat. Bagaimanapun, 7 raja adalah pahlawan yang tak tertandingi, layak dihormati. Mereka memimpin orang-orang klan dalam pertempuran di sini, tidak pernah meringkuk, menahan musuh di luar perbatasan Desolate, menggunakan darah dan nyawa untuk mempertahankan 9 surga 10 bumi. Dia tidak bisa melupakan pemandangan yang dia lihat di altar kapal kuno hitam itu. 7 raja meraung, bertempur ke langit dan turun ke bumi, membawa klan mereka, termasuk wanita dan anak-anak, tua dan lemah, memerangi musuh sampai akhir. Mayat berjatuhan satu demi satu, darah membasahi kota kuno. Kontribusi mereka tidak ada bandingannya. Namun tidak ada seorang pun di dunia luar yang tahu tentang mereka. Setelah bertahun-tahun berlalu, upaya dan nama mereka terkubur sepenuhnya. Tiba-tiba, gunung pendek itu bersinar, sangat lembut, dan sangat tenang, pancarannya menyebar keluar. Aku sudah mengetahui niatmu, bawa anak-anak itu keluar dari tempat ini. Inilah yang dia katakan kepada tetua bersenjata tunggal. Tidak ada tekanan, tidak ada fluktuasi energi, semuanya tenang. Namun, Shi Hao merasakan jenis keagungan yang luar biasa. Itu tidak menindas orang lain, tetapi pasti melonjak dengan vitalitas, tidak dapat diganggu-gugat, kuat dan agung.
Mata tua-tua berlengan tunggal itu segera menjadi sakit, air mata keruh jatuh. Dia segera berlutut, berkata dengan suara gemetar, "Terima kasih, Raja yang Agung. Akulah yang tidak berguna, menganiaya anak-anak itu." Yang terakhir dari 7 raja berkata, melepaskan desahan ringan. Itu penuh dengan melankolis, seperti daun kuning yang jatuh. Kemudian, pancaran gunung pendek itu surut, tetapi suara itu terdengar untuk terakhir kalinya, diarahkan pada Shi Hao. Hanya ada satu kata, "Hidup." Apakah ini peringatan, atau sesuatu yang lebih serius? Atau mungkin dia meramalkan sesuatu? Itu hanya satu kata, namun Shi Hao merasa seperti ini adalah malam sebelum badai. Ombak besar akan bergerak. Apa yang diramalkannya adalah sungai darah, gunungan mayat. Mungkin banyak yang akan mati. Hanya 1 dari 7 raja yang tersisa. Dia sangat sedih, tampaknya tidak optimis tentang sisi 9 surga. Apakah ini semacam nasihat untuk Shi Hao, memberitahunya bahwa bertahan hidup adalah yang paling penting? Bahkan setelah mereka meninggalkan gunung untuk waktu yang lama, tetua dengan satu tangan masih tidak mengatakan apa-apa, linglung, ekspresi di matanya agak lamban. Dia tahu bahwa raja terakhir membawa kelelahan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Setelah berjuang selama beberapa generasi, aura bertarungnya telah benar-benar kering, darah dan jiwa akan kembali ke bumi kuning. Di kota, anak-anak sangat sedih, jarang berbicara. Mereka semua sangat pendiam. Meskipun itu adalah pertama kalinya mereka melihat Shi Hao, mereka semua diam-diam menonton. Ini disebabkan oleh tekanan pertempuran besar. Biasanya tidak ada sorakan atau tawa di kota. Mereka tidak memiliki kenaifan, ketidakdewasaan, kegembiraan, hanya perjuangan untuk bertahan hidup, melindungi kota ini. Anak-anak ini semua kehilangan ayah mereka, tidak memiliki kehangatan yang seharusnya mereka miliki. Apa yang mereka hadapi adalah tanah yang dingin, senjata sedingin es, serta darah dan tulang. Dan, suara bel terdengar. Mata semua orang segera bersinar terang, bahkan anak-anak mulai berlari cepat, bergegas menuju tembok kota. Di tangan mereka ada berbagai artefak magis, semuanya sangat misterius dan sangat kuat. Shi Hao segera terkejut. Anak-anak ini sangat kuat dan bersemangat, jauh melebihi rekan-rekan mereka di dunia luar. Mereka cepat seperti macan tutul kecil, niat membunuh yang mereka lepaskan tidak kalah dengan binatang buas. Bahkan anak-anak yang baru berusia beberapa tahun tampak sangat bersemangat. Namun, anak-anak tetaplah anak-anak pada akhirnya. Memegang senjata di tangan mereka hanya menumbuhkan sejenis tekad, terlebih lagi karena tidak ada yang tersisa di kota. Orang-orang kuat semuanya mati dalam pertempuran. Apa yang terjadi? Shi Hao bertanya. Ada musuh yang menyerang. Tetua bersenjata tunggal itu menjawab. Dia membawa Shi Hao bersamanya, bergegas ke suatu arah, melakukan perjalanan melalui kehampaan, dengan cepat tiba di satu sisi dinding, melihat ke bawah. Lapisan cahaya sudah melonjak, melindungi seluruh kota kuno. Ini adalah penghalang cahaya yang terbentuk dari simbol, mampu memblokir serangan dari keberadaan abadi. Di bawah kota, ada binatang buas yang sangat besar. Itu memiliki 2 kepala, satu adalah kepala buaya, emas dan cemerlang, yang lain adalah kepala peng, garang dan menyeramkan. Tubuhnya sangat besar, memiliki tubuh buaya, tetapi juga memiliki sepasang sayap emas raksasa di belakangnya, ini adalah sayap peng. Jelas bahwa ini adalah ras yang sangat kuat. Ketika tetua berlengan tunggal melihat makhluk ini, ekspresinya segera menjadi serius. Shi Hao sebelumnya telah mendengar bahwa makhluk yang bisa tiba di depan tembok kota semuanya adalah makhluk abadi. Apakah ini makhluk abadi sejati? Untungnya, Sanzang dan Shenming tidak berada di sisi kota ini, atau mereka pasti akan berada dalam bahaya. Untungnya, itu hanya mayat. Seseorang menggunakan tubuhnya untuk menguji kota kaisar. Tetua bersenjata tunggal melepaskan napas lega. Ini hanya tubuh binatang buas. Makhluk abadi meminjam mayat makhluk untuk menyerang kota kuno, apalagi baru-baru ini sering melakukan ini. Menurut kecurigaan tetua, pertempuran besar yang menentukan akan segera tiba. Tetua melambaikan tangannya, menyuruh anak-anak bergerak. Pertukaran mereka sangat sederhana, praktis tidak membutuhkan kata-kata. Sementara itu, meskipun ini bukan musuh besar yang abadi, itu masih sangat menakutkan. Namun, tetua bersenjata tunggal benar-benar menyerahkan tugas itu kepada anak-anak, menyuruh mereka menyerang. Kelompok anak-anak itu diam, tetapi mereka semua tegas. Mereka telah lama menempati tempat yang berbeda di dinding, memegang artefak magis, mengaktifkan simbol secara diam-diam, menggerakkan kekuatan ilahi. Tembok ini sepertinya hidup kembali. Itu melepaskan cahaya lemah, dan kemudian pancaran pedang yang kuat meretas keluar, menyerang ke arah binatang purba itu. Harta karun rahasia? Anak-anak itu semua menggunakan harta rahasia khusus yang bisa beresonansi dengan dinding, mengaktifkan simbol pertahanan dan teknik ofensif. Namun, wajah-wajah kecil itu semuanya pucat, kurang warna. Segera setelah itu, salah satu dari mereka duduk, diam-diam melantunkan teks pengorbanan, menghubungkan dengan api di dalam kota. Api itu sangat istimewa. Mereka semua tulang,
kekuatan abadi dilepaskan dari mereka. Mereka meminjam gumpalan dan untaian cahaya ilahi, melepaskannya melalui artefak magis. Mereka harus melakukan hal-hal berbahaya seperti itu bahkan ketika mereka masih semuda ini. Shi Hao mengerutkan kening. Ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Kerangka makhluk abadi itu, meskipun mereka dibatasi oleh simbol formasi, setiap kali hanya sejumlah kecil kekuatan yang dipinjam, jika sedikit api abadi meletus, itu akan cukup bagi mereka untuk mati 10.000 kali lipat. Terlebih lagi, jika sesuatu terjadi ketika formasi sihir itu sedang ditransmisikan, maka itu akan menjadi bencana besar. Tentu saja, Shi Hao harus memberikan penghargaan kepada orang-orang di kota, menciptakan metode rahasia yang bahkan memungkinkan anak-anak untuk berpartisipasi. Mereka semua memiliki keberanian seperti ini, tidak meringkuk sama sekali di hadapan musuh, semuanya tegas dan gigih. Bisakah ini dianggap berbahaya? Ayah, nenek moyang mereka, puluhan, ratusan, ribuan orang mengorbankan hidup mereka, membawa api tulang makhluk abadi sambil bergegas keluar, mengikuti raja bersama dalam pertempuran. Tetua bersenjata tunggal berkata dengan tenang. Ini benar-benar kejam dan berdarah, sepenuhnya menggunakan nyawa mereka sendiri sebagai harga, namun tetua mengatakannya dengan tenang. Harga untuk memanggil kekuatan Heaven Abyss bahkan lebih besar. Dia berkata sambil menghela nafas. Selama masa-masa berbahaya itu mungkin hanya digunakan untuk berurusan dengan raja yang tidak akan mati. Ada beberapa wajah kecil anak-anak yang menjadi pucat pasi. Meskipun kekuatan mereka jauh lebih besar daripada orang biasa, pada akhirnya, mereka masih terlalu muda. Mereka meludahkan seteguk darah, ambruk ke tanah. Seseorang berjalan, membawa mereka pergi, dengan hati-hati merawat mereka. Dilahirkan di sini, kehidupan seperti apa yang bisa mereka jalani? Kata tetua bersenjata tunggal. Kalimat sederhana ini menjelaskan segalanya. Kenyataannya begitu kejam. Menjadi riang dan tanpa khawatir, tumbuh dengan senyum cerah, itu tidak mungkin. Di tempat ini, hanya bertahan hidup adalah berkah. Kiang kiang kiang. Tembok kota terus bersinar, melepaskan energi pedang, meledakkan binatang purba itu kembali. Namun, mereka masih hanya sekelompok anak-anak pada akhirnya. Bahkan jika mereka meminjam berbagai kekuatan dari tempat ini, teknik aktivasi masih belum cukup. Pada akhirnya, masih ada beberapa tetua yang mengambil tindakan, mengoperasikannya bersama. Dinding meletus dengan cahaya tak berujung, membentuk tombak perang berwarna darah di depan kota. Itu meretas keluar. Kepala binatang itu disingkirkan, seutas tekad melarikan diri. Pada akhirnya, binatang purba ini diseret ke kota. Tentu saja, setelah melewati gerbang kota, cahaya simbol bersinar, memurnikan tubuhnya, menghancurkan semua kekuatan hidup untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Saat malam tiba, api menyala di kota, tulang binatang buas terbakar, membentuk api unggun. Shi Hao duduk di satu sisi, memperhatikan anak-anak yang duduk dengan tenang dan benar-benar diam menunggu makanan. Dia merasa sulit untuk tetap tenang. Makan sepotong, rasanya tidak terlalu buruk. Tetua bersenjata tunggal menyerahkan sepotong daging kepada Shi Hao, tepatnya rampasan hari ini. Daging ini mengandung energi esensi yang menakjubkan, sesuatu yang hanya dimiliki oleh binatang purba dengan garis keturunan yang menakutkan. Jika anak-anak ingin memakannya, para tetua harus membantu mereka memperbaikinya terlebih dahulu. Shi Hao akhirnya mengerti mengapa meskipun anak-anak ini belum tua, mereka semua kuat, kekuatannya jauh melebihi usia mereka. Selama bertahun-tahun, mereka selalu memakan binatang buas. Jika mereka dibawa ke dunia luar dan dipelihara dengan baik, mereka pasti akan menjadi sekelompok binatang buas berbentuk manusia dengan potensi luar biasa, semuanya anakan yang bagus. Binatang buas asing memiliki zat yang tidak menguntungkan di dalam tubuh mereka, memakannya terlalu banyak tidak baik, itu akan menciptakan penyakit aneh. Beberapa mayat binatang buas yang tertinggal dari pertempuran besar kuno itu dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang bahkan lebih menakjubkan. Kata tetua bersenjata tunggal. Sial? Shi Hao terkejut. Ketika dimakan untuk waktu yang lama, jika seseorang tidak meluangkan waktu untuk memurnikannya, mereka akan kehilangan akal. Tetua itu mengangguk, memberitahu Shi Hao untuk memperhatikan penyempurnaannya. Menurut kecurigaan tetua, bukan hanya satu atau dua jenis binatang buas di sisi lain yang seperti ini, klan raja lainnya mungkin juga memiliki sedikit ketidakberuntungan di dalam diri mereka, itu hanya masalah seberapa banyak. Anak-anak, kirimkan ibu dan nenekmu selamat tinggal hari ini, beritahu mereka semua yang ingin kamu katakan kepada mereka yang terkubur di dalam hatimu. Tetua bersenjata tunggal berdiri, berbicara ke arah anak-anak di sebelah api unggun. Besok, ketika matahari terbit, kalian semua berangkat ke tempat lain untuk mempelajari keterampilan yang lebih kuat. Ketika kalian semua sudah cukup kuat, kembalilah bersama orang yang kalian cintai, dan bertarunglah bersama kami, kawan lama. Tetua bersenjata tunggal berkata dengan suara keras. Namun, Shi Hao bisa mendengar suaranya bergetar. Ini adalah kata-kata yang membawa emosi, jiwa yang bergerak.
Ini akan menjadi perpisahan abadi. Beberapa anak yang lebih besar berdiri, berkata, "Tidak, kami ingin tinggal di sini dan bertarung. Kota ini masih di sini, orang-orang masih di sini. Kami akan bertarung bersama dengan leluhur, darah kami akan tetap di sini. Kami juga akan tinggal di belakang. Kami tidak akan pergi. Ini rumah kita. Bahkan jika kita mati dalam pertempuran, darah dan tulang kita harus dikubur di sini." Sekelompok anak muda berteriak, bergejolak. Itu karena mereka tahu para tetua ingin mereka pergi hidup-hidup untuk tidak kembali lagi. "Kalian semua, diam. Kalian semua harus kembali sekarang. Temani ibu dan nenek kamu dengan benar, bicaralah lebih banyak dengan mereka. Berkumpul di sini besok pagi." Tetua bersenjata tunggal berteriak. Api unggun berhenti menyala, kota menjadi gelap. Momen ini, bagi banyak dari anak-anak ini, memiliki dampak yang sangat besar. Seolah-olah langit runtuh. Mereka akan meninggalkan tempat ini, namun, mereka sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun, lahir di sini, jadi mereka tidak mau pergi. Dini hari berikutnya, seberkas cahaya warna-warni muncul. Tetua bersenjata tunggal, bersama dengan beberapa kawan lama, membesarkan anak-anak ini satu demi satu, membawa mereka ke lapangan umum. Sudah waktunya untuk pergi. Jika ada di antara kamu yang memiliki keterampilan seperti leluhur kamu, yang paling lemah mampu menembak jatuh bintang besar dengan panah, maka kamu dapat kembali. Seorang tetua meraung. Di sampingnya berdiri ibu-ibu dan nenek-nenek anak-anak. Saat ini, mereka juga bagian dari kekuatan tempur utama, tidak bisa pergi. Anak-anak menangis, para wanita itu juga menangis. Biasanya, mereka semua diam, tidak banyak bicara, namun sekarang, mereka semua berteriak, menangis, tidak mau berpisah. Anak-anak semua bergegas menuju orang yang mereka cintai, seolah-olah mereka memiliki terlalu banyak hal yang ingin mereka katakan. Mereka semua menangis. Kata-kata mereka saat menangis jauh lebih banyak daripada yang biasanya mereka ucapkan. Ketika matahari terbit lagi, Shi Hao membawa anak-anak pergi dari sini. Cahaya warna-warni pagi keemasan menyeret bayangan panjang di belakang mereka, seolah enggan melepaskan.